Part 47 Novel Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita novel kultivasi berlanjut lagi. Saat ini, Ye Zhen tidak bisa sepenuhnya menghindari guntur spiritual ini dengan keterampilan badannya. Dia hanya bisa menahan guntur spiritual yang padat ini dengan caranya sendiri. Menghadapi guntur spiritual ungu yang mengerikan yang merobek kehampaan dalam sekejap dan menebas dengan keras, Ye Zhen mengangkat kepalanya, matanya berbinar, dan kelima sihirnya yang hebat digunakan. Dalam sekejap, cahaya api, emas, air, kayu, dan tanah, cahaya dari 5 hukum sihir, menyelimuti seluruh badan Ye Zhen. Kekuatan sihir yang tak ada habisnya di badan Ye Zhen terbakar ke langit, dan bahkan mengaduk hingga ratusan kaki. Pada akhirnya, kekuatan sihir yang mengerikan ini yang terbakar ke langit secara langsung menahan guntur spiritual yang mengerikan yang menebas dari langit dan bumi. Bang, 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 seluruh area inti dipenuhi dengan ledakan energi sejati yang tak berujung yang bertabrakan. Di tengah ledakan itu, Ye Zhen bergegas menuju teras kiannya yang telah menjadi incarannya, dengan kekuatan magisnya yang terus membumbung tinggi ke langit dan tidak melemah dalam konfrontasi dengan guntur spiritual yang menakutkan. Ketika Ye Zhen bergegas dengan kecepatan tinggi, lebih banyak guntur spiritual hukum membombardirnya lagi seperti hujan badai. Pada saat ini, Ye Zhen bahkan menggunakan sihir pedang cahaya pedang 5 elemen besar sebagai tambahan dari 5 sihir besar. Cahaya pedang dan cahaya petir saling terkait. Biarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus kehampaan bergegas naik dari kedalaman seluruh lautan hukum. Lebih dekat, lebih dekat. Saat Ye Zhen menggunakan semua metodenya, Ye Zhen semakin dekat dan dekat dengan teras kiannya yang menghadap ke dasar botol biling. Akhirnya, ketika Ye Zhen mengeluarkan raungan panjang, seluruh badannya dipenuhi dengan energi sejati, dan dia benar-benar terbang ke teras kiannya dengan radius puluhan kaki. Ye Zhen berhasil. Ketika semua prajurit melihat Ye Zhen menerobos lautan guntur yang luas dan memasuki area inti, mereka berteriak kaget. Mata Raja Dewa Lansi, Raja Dewa Wuchan, Raja Dewa Leiyun, dan Dewa Laba-Laba Merah bahkan lebih cerah. Ye Zhen baru saja melakukan gerakan sederhana, dan orang-orang kuat ini telah melihat kekuatan Ki Sejati dan metode Ki Sejati yang luar biasa dari Ye Zhen. Bagi seorang prajurit dari alam yang lebih rendah, sungguh menakjubkan memiliki kekuatan Ki Sejati dan metode Ki Sejati seperti itu di tahap tengah Suandan. Bahkan sebagai orang kuat yang berpengalaman dari kerajaan ilahi, mereka sangat terkejut. Terutama 5 seni ilahi besar Ye Zhen dari emas, kayu, air, api, dan tanah, bahkan memberi orang-orang kuat ini perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang kuat ini merasa bahwa 5 seni ilahi besar ini sangat kuat bahkan sebelum Ye Zhen mempraktikkannya secara ekstrim. Jika dia mempraktikkannya secara ekstrim, saya khawatir Ye Zhen bahkan dapat menyapu bersih semua orang kuat di alam suci surgawi. Ini tentu saja mengejutkan mereka semua. Saudara Ye Zhen berhasil. Dia benar-benar memilih teras kiannya yang paling inti. Melihat Ye Zhen terbang ke teras kiannya di dasar botol roh, mata putri kecil Fang Luo juga berbinar. Selanjutnya, giliranku untuk memilih. Dia langsung berdiri. Setelah putri kecil itu mengangguk kepada Dewa Laba-Laba Merah dan 3 Raja Dewa, matanya langsung tertuju pada platform 1000 daun di sebelah Ye Zhen. Itu juga merupakan platform batu besar tepat di bawah botol roh hijau. Kemudian, Xiao Luoli bergerak dan langsung melesat ke lautan hukum. Tidak seperti Ye Zhen, yang menggunakan keterampilan badan Ki Sejati dan metode Ki Sejatinya untuk menahan guntur roh hukum ini, sebelum memasuki platform 1000 daun, guntur roh hukum ini tidak dapat menyerap kekuatan hukum bahkan jika mereka melawannya, dan putri kecil itu tidak berniat untuk melawannya. Ding, 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 saat putri kecil itu terbang ke lautan hukum, 3 lonceng perunggu kecil terbang keluar dari badannya. Ketiga lonceng ini hanya seukuran telapak tangan. Setelah terbang keluar, mereka langsung melingkari putri kecil itu. Saat 3 lonceng itu berdentang pelan, mereka memancarkan aliran cahaya kabur, menutupi seluruh badan putri kecil itu. Ketika cahaya kabur yang dipancarkan oleh 3 lonceng itu menyelimuti putri kecil itu, bahkan guntur roh hukum yang ganas di lautan hukum tidak dapat mendekati putri kecil itu. Jelas, ketiga lonceng ini adalah harta yang luar biasa. Jika bukan karena kultivasi terakhir, dia harus menahan pemboman guntur roh hukum. Putri kecil itu tidak perlu takut pada guntur roh hukum di lautan hukum dengan 3 lonceng ini. Wus, wus, wus.
Di bawah perlindungan 3 lonceng, putri kecil itu tidak dalam bahaya sama sekali di sepanjang jalan, dan langsung terbang ke platform Qianye yang berjarak lebih dari 10 kaki dari Ye Sen dan yang paling dekat dengan tangan kiri Ye Sen. Ye Sen sedang duduk bersila di platform Qianye saat ini, melihat 3 lonceng yang mengelilingi putri kecil itu, dan juga sedikit terkejut. Setelah dia tiba di panggung Qianye, langkah pertama untuk memilih panggung Qianye telah berakhir, dan langkah kedua untuk menerima pemboman kekuatan hukum belum memulai kultivasi formal, dan guntur roh hukum itu tidak membombardirnya lagi. Tentu saja, dia melihat situasi ketika putri kecil itu terbang dengan jelas. Ye Sen tentu saja melihat keajaiban dari ketiga lonceng ini. Melihat Ye Sen melihat ke atas, putri kecil itu terkikik dan mengambil kembali ketiga lonceng itu. Ketiga lonceng itu terbang ke telapak tangannya yang kecil dan mengumpulkan cahayanya. "Kakak Ye Sen, aku juga di sini." Putri kecil itu berkata kepada Ye Sen, ketiga lonceng ini adalah seperangkat artefak Tongtian, yang disebut lonceng Suni, yang tidak hanya dapat menahan serangan Qi sejati, tetapi juga serangan Dagieng dan jiwa. Artefak Tongtian, hanya eksistensi tingkat Raja Dewa yang sering menggunakan artefak yang satu tingkat lebih tinggi dari artefak biasa. Ye Sen tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Putri kecil itu layak menjadi putri bungsu Raja Daerah Timur. Dia dapat menggunakan artefak Tongtian sesuka hati. Liontin giok es dan salju yang dia dapatkan dari aula samping kuil beku hanyalah artefak kelas atas, dan sama sekali tidak dapat mencapai level artefak Tongtian. Saya khawatir hanya dengan memasuki aula utama kuil beku dan benar-benar memperoleh warisan Raja Dewa Beku, seseorang dapat memperoleh 1 atau 2 artefak Tongtian. Namun, Ye Sen tidak akan terlalu iri pada putri kecil itu. Dia memiliki 2 harta karun, dan saya khawatir putri kecil itu akan sangat iri saat melihatnya. Itu adalah Menara Dewa Bintang. Ye Sen memiliki firasat bahwa itu pasti keterampilan magis yang melampaui level dewa. Mengenai Menara Dewa Bintang, Ye Sen tahu bahwa bahkan ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak di dalamnya, seolah-olah itu berisi alam semesta berbintang. Itu pasti lebih kuat daripada artefak Suantian botol Biling di atas kepalanya, dan itu jauh lebih unggul daripada artefak biasa dan artefak Tongtian. Ye Sen mengira bahwa penguasa bintang ungu yang tinggal bersama Menara Bintang mungkin memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Raja Dongjun, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada penguasa seluruh kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Ye Sen, yang memiliki 2 benda aneh ini, tentu tidak akan iri pada putri kecil itu. Yang harus dia lakukan adalah memanfaatkan kedua harta karun ini dengan baik untuk memperkuat dirinya, dan pada saat yang sama, dia juga harus menggunakan kesempatan kultivasi lainnya untuk memperkuat dirinya. Suatu hari nanti, dia ingin bertemu dengan Raja Dongjun, penguasa kerajaan ilahi Gunung Wanmu, dan bahkan penguasa bintang ungu yang mewariskannya kepadanya, untuk menanyakan mengapa dia mendapatkan harta karun ini. Setelah Ye Sen dan putri kecil memilih teras Qianye satu demi satu, semua orang yang tersisa juga memilih teras Qianye secara berurutan sesuai peringkat mereka. Orang yang memilih setelah putri kecil adalah Tianli. Tianli pertama-tama ingin menggunakan cara untuk melawan guntur roh hukum di langit seperti Ye Sen, dan terbang langsung ke teras Qianye di sebelah putri kecil di bagian terdalam. Namun, ketika dia benar-benar menggunakan cara untuk melawan guntur roh hukum di langit, Tianli menyadari betapa kuatnya guntur roh hukum ini. Bahkan setelah dia masuk jauh ke area terdalam, dia ditebas oleh 5 guntur roh hukum yang tebalnya puluhan kaki, dan seluruh badannya tertebas dan terbang ratusan kaki jauhnya. Jika dia tidak buru-buru menggunakan senjata ajaib untuk melawan guntur roh hukum, dia hampir akan jatuh ke lautan hukum dan tersingkir sebelum dia mulai berlatih. Hal ini membuat Tianli ketakutan hingga berkeringat dingin. Terlebih lagi, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikannya memilih teras Qianye di lautan hukum terkejut. Pada saat ini, para prajurit ini dan Tianli ingat bahwa dalam 3 tes tanda-tanda vital sebelumnya, Ye Sen jauh di depan semua orang dalam tanda-tanda vital Qi, dan sangat dekat dengan tingkat kesempurnaan agung orang suci surgawi. Ye Sen dapat menahan guntur roh hukum dan terbang langsung, tetapi itu tidak berarti bahwa yang lain dapat menahan guntur roh hukum. Pada akhirnya, Tianli masih mengandalkan harta karun itu untuk akhirnya mencapai teras Qianye di sebelah putri kecil itu. Ini membuat Tianli, yang ingin pamer di depan putri kecil itu, sedikit tersipu. Wus, wus, wus. Setelah Tianli juga memilih, semua orang memilih teras Qianye secara bergantian.
Ribuan prajurit ini, ketika mereka benar-benar memasuki lautan hukum, menyadari kengerian guntur roh hukum yang menebas dari langit, dan menyadari keajaiban Ye Shen yang mampu masuk jauh ke area inti tanpa bantuan harta apapun. Bang! Ada seorang prajurit di tahap akhir Sein Surgawi yang juga ingin terbang ke platform 1000 daun, yang lebih dalam dan lebih dekat ke botol roh hijau. Akibatnya, 3 guntur spiritual hukum yang mengerikan langsung membelah ki pelindungnya, dan bahkan harta pertahanan di badannya langsung terbelah. Prajurit di tahap akhir Sein Surgawi ini buru-buru mendarat di platform 1000 daun di sebelahnya, dan baru saat itulah dia lolos dari krisis. Bahkan setelah mendarat, wajahnya pucat karena ketakutan. Bang! Prajurit lain di tahap tengah Sein Surgawi, ketika dia secara paksa mencoba memilih platform 1000 daun yang lebih berharga, langsung disambar oleh 5 baut petir besar setebal puluhan kaki, dan bahkan langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Dia langsung terkena hantaman dan memuntahkan banyak darah, dan akhirnya jatuh langsung ke lautan hukum. Dan saat dia jatuh ke lautan hukum, dia digulung oleh cahaya dan berguling kembali ke tepi lautan hukum dan para prajurit. Raja Dewa Lansi yang memimpin tempat kultivasi kedua bahkan mengumumkan secara langsung, jatuh ke lautan hukum akan mengakhiri kesempatanmu untuk berkultivasi di tempat kedua. Tetaplah di pantai. Setelah semua orang menyelesaikan kultivasi mereka, kalian dapat berpartisipasi dalam kompetisi penilaian di tempat kedua dan melihat apakah kalian bisa mendapatkan kesempatan berikutnya untuk berkultivasi. Sebelum memulai tempat kultivasi kedua, kalian telah kehilangan kesempatan untuk berkultivasi. Melihat situasi ini, orang-orang yang memilih teras Qianye kemudian semuanya terkejut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berhenti mengingini teras Qianye yang berharga dan memilih teras Qianye yang mampu mereka beli dan sedikit lebih jauh dari botol billing. Bagaimanapun, memilih teras Qianye yang berharga itu penting, tetapi tidak melewatkan kesempatan untuk berkultivasi bahkan lebih penting. Pada akhirnya, kecuali 3 prajurit yang jatuh ke laut hukum dan kehilangan kesempatan untuk berkultivasi pada langkah pertama memilih teras Qianye, semua prajurit yang tersisa memilih teras Qianye mereka sendiri untuk berkultivasi. Pada saat ini, Raja Dewa Lansi akhirnya mengumumkan bahwa langkah kedua dari kultivasi ki sejati di teras Qianye secara resmi dimulai. Hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari artefak Suantian botol billing yang tinggi di kehampaan dan mengalir ke lautan hukum di bawah. Hukum lautan hukum bersinar, dan gelombang hukum jalan mengalir. Lebih dari 5.000 prajurit yang memasuki lautan hukum tersebar di ribuan platform Qianye yang mengambang di atas lautan hukum, berpusat pada botol billing. Dan Ye Shen, putri kecil, Tian Li dan yang lainnya berada di pusat ribuan platform Qianye ini. Ketika Raja Dewa Lansi mengumumkan dimulainya pelatihan ki sejati platform Qianye secara resmi, petir hukum yang awalnya tidak menebas para prajurit di atas platform Qianye bahkan lebih gila dan gelisah, dan menyerang semua orang lagi. Kali ini, itu berbeda dari hukum guntur spiritual ketika pemilihan lautan guntur sebelumnya mempraktikkan platform Qianye. Ketika melintasi lautan guntur sebelumnya, hukum guntur spiritual hanyalah ujian bagi pilihan platform Qianye mereka, dan itu tidak dapat memungkinkan para pejuang ini untuk mempraktikkan ki sejati. Namun kali ini, setelah benar-benar memasuki langkah kedua kultivasi, guntur roh hukum yang ditebas ini tidak hanya terbang keluar dari botol billing, tetapi banyak dari mereka bahkan dibiarkan dari gelombang jalan hukum yang tak berujung di laut hukum dan naik ke kehampaan. Guntur roh hukum ini mengandung kekuatan ki sejati yang tak terbatas dan kekuatan hukum yang tak terbatas. Selama Anda dapat menahan pemboman guntur roh hukum, Anda dapat menyerap kekuatan asal hukum yang tak terhitung jumlahnya di guntur roh hukum ke laut ki untuk membantu mengolah ki sejati, mengolah hukum, dan memengaruhi alam. Ketika Ye Shen mendengar suara Raja Ilahi Lansi mengumumkan dimulainya kultivasi dan melihat guntur roh hukum yang tak berujung bergulir, matanya bersinar dan dia menatap langsung ke guntur roh hukum yang ditebas padanya. Guntur roh hukum ini adalah ujian, tetapi juga kesempatan. Selama aku bisa menahan serangan mereka, kekuatan tempur ki sejatiku bisa terus meningkat. Kalau begitu, ayo. Ye Shen langsung berdiri dari posisi duduk bersila dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi guntur roh hukum yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, dan beberapa harta karun muncul di panggung Qianye di depannya. Harta karun ini termasuk buah roh suci Sujin yang dibeli Ye Shen di pelelangan, yang membantu untuk berlatih 5 seni ilahi yang hebat. Ada buah Sutian Wuji yang diperoleh di Gunung 5 Elemen,
yang sangat membantu untuk menyelaraskan kekuatan 5 hukum besar, dan cairan roh Yuanji yang diperoleh di Gua Harta Karun Ilahi, yang dapat memulihkan ki sejati, dan harta karun lainnya. Selanjutnya, ketika dia mulai berlatih ki sejati, harta karun ini akan digunakan, jadi Ye Sen langsung mengeluarkannya. Tepat ketika Ye Sen siap menyambut pemboman guntur roh hukum dan mulai mempraktikkan ki sejati, di langit, guntur biru besar seperti ular piton biru melesat keluar langsung dari botol biling di atas kepalanya, lalu berubah menjadi ular piton raksasa yang menakutkan, dan langsung jatuh di kepala Ye Sen. Guntur biru ini lebih dari 20 meter tebalnya, dan seperti badai guntur yang menyapu dan membunuh. Ketika melihat kilat biru ini, Ye Sen tidak panik tetapi senang. Ketika melintasi lautan guntur sebelumnya, ia telah menemui guntur spiritual hukum yang lebih mengerikan. Ia sama sekali tidak takut dengan guntur spiritual ini. Ye Sen ingin melihat kekuatan hukum seperti apa yang akan diberikan guntur ini padanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, guntur ini menyambar Ye Sen. Ye Sen tidak secara langsung menggunakan 5 seni ilahi besar untuk menghancurkan guntur ini. Sebaliknya, ketika guntur menyentuh badannya, 405 pil berputar 5 lubang di seluruh lautan ki bergetar, dan semua 5 pola pil ilahi besar pada pil yang berputar itu berkelebat. Ye Sen langsung menggunakan badannya untuk menahan kekuatan guntur ini. Ketika guntur biru ini mengenai badan Ye Sen merasakan gelombang kekuatan yang hampir menghancurkan lautan ki-nya, dan dengan cepat bergabung ke dalam lautan ki-nya. Dalam guntur biru ini, hanya ada jalan hukum berbasis kayu yang luar biasa dan ki sejati berbasis kayu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani menyerap kekuatan guntur roh secara langsung seperti ini, tetapi Ye Sen memiliki sarana bab ketiga bab Taiyuan dalam kultivasinya. Dia perlu mengolah Taiyuan Sendan di dalamnya, dan dia perlu mengolah sebanyak 999 di antaranya, dan kemudian menggabungkan pil pusaran ini menjadi satu. Laut Ki Ye Sen, baik dalam hal jumlah atau kualitas pil pusaran, jauh melampaui pil pusaran yang tak terhitung jumlahnya, bahkan melampaui Tiansheng yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk menahan pemboman guntur. Ketika ki sejati tipe kayu yang luar biasa dan jalan hukum tipe kayu dari guntur hijau ini memasuki laut Ki Ye Sen, sementara 405 pil pusaran 5 lubang di laut Ki Ye Sen menyerap kekuatan ini, satu persatu, pil pusaran 5 lubang baru, di bawah difusi kabut bintang di laut Ki dan agitasi ki sejati guntur roh dari hukum, langsung mengembun dengan bang-bang-bang. 406, 407. Guntur ini secara langsung meningkatkan jumlah pil pusaran di badan Ye Sen menjadi 413. Meskipun sebagian besar pil pusaran ini dipadatkan dengan bantuan kabut bintang yang awalnya ada di lautan Ki, jika tidak, mustahil untuk mengembunkan pil pusaran 5 lubang yang sempurna. Namun, fakta bahwa pil pusaran ini dapat mengembun dengan sangat cepat juga karena efek hebat dari guntur roh hukum ini. Sebelum Ye Sen sempat bersukacita, gelombang guntur lainnya terus menghantamnya. Di antara guntur-guntur ini, ada guntur hukum api merah menyala yang seperti api, dan guntur emas yang bersinar dengan cahaya keemasan. Sambil menahan pemboman guntur-guntur ini, Ye Sen membuka mulutnya dan menghisap beberapa buah sutian wuji ke dalam lautan ki di badannya, dan mulai mendamaikan 5 kekuatan besar hukum sutian yang terus mengalir ke dalam dirinya. Ketika menghadapi pemboman guntur yang lebih mengerikan yang sama sekali tidak dapat diserap, Ye Sen tidak lagi menggunakan badannya untuk menahannya, tetapi menggunakan 5 seni ilahi besar yang terus meningkat kekuatannya untuk menghancurkan guntur roh hukum ini dan menyerap kekuatan yang dapat ditahan. Ye Sen benar-benar memasuki keadaan kultivasi ki sejati di lautan hukum ini. Sementara Ye Sen berlatih, putri kecil Luoli, yang berada di sebelahnya, juga mulai berlatih. Putri kecil itu baru berusia 12 tahun dan belum dewasa. Dia hanya berada di tahap awal Suandan. Tetapi dia sangat serius ketika dia mulai berlatih. Dia menatap petir roh hukum yang menebasnya dari langit dengan wajah kecilnya. Seperti Ye Sen, dia juga menggunakan harta karun latihan yang tak terhitung jumlahnya. Putri kecil itu berasal dari Dongjun dan merupakan putri kesayangan Raja Dongjun. Kali ini, putri kecil datang ke Xiao Jitian untuk berlatih secara khusus agar dapat lebih baik menutupi kelemahan tanda vital ki sejati. Tentu saja, Raja Dongjun menyiapkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Salah satu dari harta karun ini akan cukup untuk menarik banyak orang untuk merampoknya di alam bawah. Namun,
Di hadapan putri kecil itu, dia menggunakannya seolah-olah itu adalah hal biasa. Selain harta karun latihan, putri kecil itu juga mengeluarkan banyak harta karun untuk menahan pemboman petir roh hukum. Selain artefak Tongtian Suniling, putri kecil itu juga menggunakan senjata ajaib lainnya yang dapat membubarkan petir roh hukum dan menyerap kekuatan petir roh. Dengan bantuan senjata ajaib dan penggunaan artefak kultivasi, putri kecil itu juga memasuki kondisi kultivasi. Tidak seperti Yesen yang mengolah 5 hukum langit yang agung, putri kecil mengolah metode hukum Ki sejati yang berbeda dari 33 benua, dengan total 9 hukum langit yang agung. Di antara mereka, bahkan ada hukum langit berbasis es dan hukum langit berbasis guntur. Dan guntur hukum yang menebas putri kecil itu juga memiliki guntur berbasis es dan guntur berbasis guntur. Lautan hukum. Ini memang lautan hukum aneh yang diciptakan oleh Yang Mulia Tianyun yang menggunakan artefak Suantian Botol Biling untuk mengumpulkan kekuatan hukum asal dari benua bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar dapat menghasilkan guntur roh hukum yang berbeda sesuai dengan hukum langit yang berbeda dari para prajurit yang berlatih di dalamnya, dan membombardir para prajurit yang berlatih. Itu menakjubkan. Tidak hanya Yesen dan putri kecil, tetapi juga ribuan platform Kianye dan lebih dari 5.000 prajurit semuanya memasuki keadaan kultivasi Ki sejati. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini tidak dapat mencapai kultivasi Yesen dan putri kecil dengan mudah. Tanda tanya, dalam pertarungan melawan petir roh hukum, mereka disiksa oleh petir roh hukum dengan sangat menyakitkan, tetapi setelah merasakan kekuatan hukum memasuki badan mereka, mereka juga terkejut. Dalam rasa sakit dan keterkejutan ini, mereka juga meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, ada juga prajurit yang tidak tahan dengan kekuatan petir roh hukum yang tiba-tiba di awal. Setelah menahan beberapa serangan, mereka langsung dibombardir oleh petir roh hukum dan jatuh dari teras Kianye ke laut hukum. Pada akhirnya, mereka terguling kembali ke tepi laut hukum, mengakhiri kesempatan pelatihan mereka dan tersingkir. Di tepi laut hukum, seiring berjalannya pelatihan dari hari ke hari, semakin banyak prajurit yang tersingkir. Setelah tersingkir, para prajurit ini hanya bisa berdiri di samping Dewa Laba-Laba Merah, Raja Dewa Lansi, Raja Dewa Wuchan, dan Raja Dewa Leon, dan menonton yang lain berlatih. Namun, Dewa Laba-Laba Merah, Raja Dewa Lansi, dan orang-orang kuat lainnya di pantai hampir semuanya mengawasi putri kecil dan Yesen. Hanya sesekali mata dewa itu mengalihkan pandangan dan melihat keempat keturunan dari 4 jenderal. Adapun lebih dari 30 pemuda dari kerajaan dewa dan para prajurit dari alam yang lebih rendah, jumlah kali mereka bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang kuat ini sangat sedikit. Sebulan pelatihan di Laut Hukum Teras Kianye, waktu berlalu. Ketika 10 hari pelatihan telah berlalu, hanya ada lebih dari 3.000 prajurit yang tersisa dari lebih dari 5.000 prajurit yang memasuki Laut Hukum. Ketika lebih dari 20 hari telah berlalu, hanya ada lebih dari 1.000 yang tersisa. Dan ketika tiba saatnya 7 hari terakhir, hanya ada selusin orang yang tersisa di seluruh Laut Hukum yang masih berlatih di Teras Kianye. Di antara belasan orang ini, kecuali Yesen, para prajurit dari alam yang lebih rendah telah tersingkir. Bahkan Fang Hua, yang dikenal Yesen, tidak dapat menahan pemboman guntur roh hukum pada hari ke-18 pelatihan dan tersingkir. Di antara belasan orang yang tersisa, hanya Yesen, putri kecil, 4 keturunan dari 4 jenderal, Tian Li, Zhao Xin, Meng Qi, Hulin, dan beberapa orang muda dari kerajaan dewa, yang masih bertahan. Tepi Laut Hukum, Fang Hua memandang Yesen yang masih berlatih di platform 1000 daun terdalam, dan mendesah dalam hatinya, saya baru berlatih selama 18 hari, tetapi saya telah memperoleh banyak hal. Bahkan 3 hukum yang membuat saya tidak beruntung telah meningkat pesat. Kemacetan alam saya telah dilonggarkan, dan bahkan ada tanda-tanda menerobos alam. Lautan hukum ini, semakin banyak Anda berlatih, semakin besar panennya. Yesen telah berlatih di platform 1000 daun yang paling inti dan berharga untuk waktu yang lama. Saya khawatir panennya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak dari saya. Dalam keadaan seperti itu, dia belum mencapai tahap akhir Suandan. Bagaimana peningkatan alam kecilnya bisa mengandung begitu banyak kekuatan? Fang Hua terkejut. Dia mendapat banyak informasi dan tahu bahwa Yesen pasti telah berlatih metode Qigong sejati yang kuat dan luar biasa. Ketika Fang Hua terkejut di dalam hatinya,
dia menebak dengan benar bahwa Ye Sen benar-benar telah memasuki proses dampak dan transformasi yang hebat. Meskipun dia tampaknya beralih dari tahap tengah Suandan ke tahap akhir Suandan, Ye Sen juga berlatih bab ketiga Taiyuan pada saat yang sama. Hanya untuk berlatih Taiyuan Sendan, dia harus berlatih 9995 Aperture Suandan penuh. Pada saat ini, setelah 23 hari berkultivasi, jumlah pil berputar 5 apertur di Laut Qi Ye Sen telah mencapai sebanyak 998. Selama 23 hari kultivasi ini, Ye Sen menyerap kekuatan guntur spiritual hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak hanya jumlah Qi sejati dan hukum Qi sejati meningkat pesat. Kultivasi Taiyuan Sendannya hanya selangkah lagi dari mencapai level dispersi dan transformasi ekstrim dari 999 pil pusaran yang dibutuhkan dalam bab ketiga bab Taiyuan. Saat itu, selama 999 pil pusaran ini digabungkan menjadi satu, pil pusaran transformasi ekstrim yang sangat tersebar ini dapat menyatu secara ekstrim untuk menjadi satu-satunya Taiyuan Sendan. Dalam hal itu, Ye Sen dapat secara langsung menyelesaikan persyaratan kultivasi kekuatan internal Taiyuan Sendan dalam bab Taiyuan. Pada saat ini, guntur spiritual hukum biru lainnya dengan ketebalan lebih dari 80 kaki secara langsung membombardir Ye Sen. Ye Sen tahu bahwa guntur spiritual hukum ini akan membantunya untuk sepenuhnya menyelesaikan kultivasi 999 pil pusaran. Ayo, di panggung Qianye, Ye Sen menatap hukum guntur spiritual biru ini dengan matanya, dan seluruh badannya bahkan meledak dari panggung Qianye dan langsung menghadapi hukum guntur spiritual ini. Dalam sekejap, kekuatan guntur spiritual menebas Ye Sen dan tenggelam ke lautan Qi Ye Sen. Dalam sekejap, Ye Sen melayang di kehampaan. Bahkan hukum guntur spiritual di langit tanpa sadar menghindari Ye Sen di kehampaan. Jelas, Ye Sen benar-benar dalam keadaan yang luar biasa dan luar biasa saat ini. Melihat ke dalam badan Ye Sen, dapat dilihat bahwa di bawah infus kekuatan hukum guntur spiritual baru ini, sebagian besar kabut bintang yang mengambang di lautan Qi Ye Sen tertarik oleh kekuatan hukum guntur spiritual lagi, dan akhirnya, itu mulai mengembun menjadi pil pusaran. Setelah beberapa tarikan napas, di samping 998 pil pusaran 5 lubang yang mengambang di lautan Qi Ye Sen, pil pusaran 5 lubang ke-999 terbentuk sepenuhnya. Setelah menyelesaikan persiapan 999 pil pusaran transformasi Taiyuan Sendan yang tersebar ekstrim, Ye Sen langsung mengikuti metode kultivasi bab Taiyuan dan mulai membiarkan 999 pil pusaran yang tersebar ini bergabung menjadi satu, dan melancarkan serangan terhadap satu-satunya Taiyuan Sendan. Ketika Ye Sen sedang berlatih metode kultivasi bab Taiyuan, semua guntur spiritual hukum di langit mundur dari sisinya. Situasi ini jatuh ke mata keempat orang kuat yang telah mengawasi Ye Sen di tepi lautan hukum. Dewa Laba-Laba Merah, Raja Dewa Lansi, Raja Dewa Wuchan, dan Raja Dewa Awan Guntur semuanya terkejut. Mereka berada di level dewa-dewa dan Raja Dewa, jadi tentu saja mereka memiliki visi yang sangat tinggi. Pada saat ini, tentu saja mereka melihat Ye Sen sedang berlatih satu set Qigong yang aneh. Benar saja, seorang pemuda yang bisa mencapai level ini pasti memiliki kesempatan besar lainnya. Keempat orang kuat itu sudah lama menduga bahwa Ye Sen berasal dari alam yang lebih rendah, dan bahwa dia pasti memiliki kesempatan untuk menjadi begitu kuat. Sebagai tokoh tingkat Raja Dewa dan Dewa Penguasa, mereka juga menemukan banyak sekali kesempatan di masa lalu, jika tidak, mereka tidak akan mencapai titik ini. Tentu saja, mereka melihat bahwa Ye Sen juga memiliki kesempatannya sendiri. Kesempatan semacam ini mungkin terkait dengan kultivasi alam Suandan dan kultivasi hukum Qi sejati. Saya khawatir dia akan segera dapat memengaruhi alam Suandan akhir. Dewa Laba-Laba Merah menghela nafas. Luoer berhasil melangkah ke alam Suandan tengah dari Suandan awal 3 hari yang lalu. Sekarang Ye Sen juga akan memengaruhi alam lebih besar dari. Dalam 20 hari terakhir, banyak prajurit telah berhasil menembus alam di bawah infus kekuatan guntur roh hukum. Sekarang, melihat situasi Qi sejati yang melonjak di luar badan Ye Sen, orang-orang kuat ini tahu bahwa Ye Sen juga berada di ambang terobosan di ranah Qi sejati. Yang tidak diketahui orang-orang kuat ini adalah bahwa di bawah penutup kabut bintang di badan Ye Sen, di tempat yang bahkan tidak dapat mereka amati, ada 999 Suandan 5 lubang. Pada saat ini, Ye Sen tidak hanya akan menerobos ranah Qi sejati,
tetapi juga pencapaian yang lebih besar, yaitu, metode kultivasi akan segera menerobos. Duar, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Ye Sen, yang melayang di kehampaan, meraih kehampaan dengan tangannya, dan kekuatan ki sejati yang luar biasa di lautan ki di badannya mulai melonjak ke seluruh badannya. Saat ki sejati melonjak, 999 pil pusaran 5 lubang di lautan ki Ye Sen mendidih. Mereka melompat dengan liar. Ini adalah kinerja pil pusaran ini yang digerakkan oleh metode kultivasi Bab Taiyuan. Saat berikutnya, metode Bab Taiyuan terlintas di benak Ye Sen, dan 999 pil pusaran yang mengambang di lautan ki mulai bertabrakan dengan liar. Bang bang bang. Setiap kali bertabrakan, pil pusaran 5 lubang menghilang, dan 2 pil pusaran bergabung menjadi 1. Pada pil pusaran yang bergabung ini, tidak hanya memiliki 5 lubang asli dan 5 pola pil dewa, tetapi juga cahaya bintang yang berkelap-kelip muncul. Ketika 999 pil pusaran 5 lubang bertabrakan 1 kali, semua pil pusaran bertabrakan dan bergabung, dan akhirnya, mereka berubah menjadi hanya 1 pil pusaran. Pil pusaran ini juga merupakan pil pusaran 5 lubang. Tetapi tidak seperti pil pusaran 5 lubang milik prajurit lain, pil pusaran 5 lubang milik Ye Sen ditutupi dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan pil 5 lubang biasa, tetapi pil ilahi Taiyuan yang dikultivasikan Ye Sen setelah berlatih Bab Taiyuan. Di dalam cahaya bintang yang menutupi pil ilahi Taiyuan, Ye Sen bahkan merasa ada gua yang sangat besar di dalamnya. Namun, Ye Sen tidak dapat memasuki bagian dalam cahaya bintang ini saat ini. Bahkan jika dia tidak dapat masuk, hanya dengan melihat cahaya bintang ini, Ye Sen dapat merasakan bahwa kekuatan pil ilahi Taiyuan yang terpadu ini pasti jauh lebih besar daripada jumlah 999 pil 5 lubang yang tersebar sebelumnya. Ye Sen merasa bahwa kekuatan pil ki yang berputar miliknya sendiri pasti dapat menyapu bersih semua orang suci surgawi. Sebelum Ye Sen sempat mengamati dengan saksama pil ilahi Taiyuan yang baru terbentuk, terobosan lain tiba-tiba datang karena induksi pil ilahi Taiyuan. Terobosan semacam ini adalah terobosan alam ki. Dalam 20 hari terakhir, Ye Sen menyerap hukum dan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Hukum dan jalan ini telah menunjukkan kepadanya 5 hukum surga virtual utama berkali-kali dalam benaknya. Pada saat ini, ketika tingkat hukum ini menerobos ke tahap akhir Suandan, saat Taiyuan Sendan Ye Sen terbentuk, ki sejati yang melonjak di dalam badannya dan di luar badannya tiba-tiba mengalir kembali ke ki hai Taiyuan Sendannya. Dan pada saat yang sama, guntur roh hukum di langit yang awalnya menghindari Ye Sen juga tertarik untuk menebas Ye Sen lagi. Kali ini, tebasan itu adalah tebasan yang melompat ke alam. Di tengah lebih dari 20 guntur roh hukum yang menebas pada saat yang sama, Ye Sen, yang dikelilingi oleh guntur roh hukum, memiliki 5 pola dewa utama pada Taiyuan Sendan di ki hai-nya, pola roh hukum emas, pola roh hukum kayu, pola roh hukum air, pola roh hukum api, dan pola roh hukum bumi semuanya menyala. Akhirnya, pola roh hukum ini menyedot lebih dari 20 guntur roh hukum ke dalam Taiyuan Sendan. Kali ini, Taiyuan Sendan milik Ye Sen tidak mengembang tetapi menyusut, dan menyusut menjadi seukuran kacang kenari dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, karena penyusutan, kekuatan di dalamnya lebih terkonsentrasi dan lebih kuat. Itu bahkan membuat 5 pola ilahi pada Taiyuan Sendan berkedip 9 kali berturut-turut. Hukum dituangkan ke dalam 9 kilatan Suandan. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Ye Sen secara bersamaan telah mengangkat 5 hukum sutian utama ke tingkat level sukses besar, dan benar-benar mengolah ranah ki sejati ke tahap akhir Suandan. Tahap akhir Suandan. Sejak saat itu, Ye Sen adalah orang kuat di tahap akhir Suandan. Setelah secara resmi memasuki level ini, Ye Sen tiba-tiba membuka matanya di kehampaan dari keadaan mata tertutup dalam kultivasi. Di matanya, ada 5 cahaya hukum sutian yang berkedip. Ye Sen bahkan lebih banyak berbicara kepada dirinya sendiri dalam hatinya, pada tahap akhir Suandan, aku masih akan berjuang untuk Tiansheng. Ketika 5 hukum besar langitku telah mencapai kesempurnaan besar, inilah saatnya bagiku untuk memasuki alam Tiansheng. Ye Sen merasa bahwa meskipun ia telah menerobos ke tahap akhir Suandan, 5 hukum besar langit yang memasuki badannya telah menempatkannya di ambang memasuki alam Tiansheng kapan saja. Ia telah menyerap hukum yang tak terhitung jumlahnya, yang telah membuat tingkat hukumnya sangat dekat dengan tingkat kesempurnaan besar.
Alasan mengapa ia belum sepenuhnya menerobos ke Tiansheng, Ye Shen tahu, adalah karena latihan Taiyuan Xingchen Jue Taiyuan Chapter. Taiyuan Chapter dibagi menjadi dua bagian untuk kultivasi. Satu adalah kultivasi internal Taiyuan Sendan, dan yang lainnya adalah kultivasi eksternal dari 5 seni sihir besar. Pada saat ini, kultivasi internal Taiyuan Sendanku telah selesai, tetapi 5 seni sihir besar belum dikultivasikan ke tingkat tertinggi dari kekuatan tempur 100%. Begitu aku telah mengolah 5 seni sihir besar hingga kekuatan tempur 100% terkuat, dan kultivasi internal dan eksternal semuanya telah selesai, aku dapat memengaruhi bab keempat. Pada saat itu, aku akan mencapai kemacetan alam Tiansheng, dan aku khawatir aku juga dapat menerobos. Semakin banyak Ye Shen berlatih, semakin dia memahami formula sihir ini. Ye Shen menemukan bahwa formula sihir ini terkait erat dengan kultivasi alamnya, jadi Ye Shen telah merasakan waktu untuk terobosannya ke alam Tiansheng. Itu pasti saat dia melangkah ke bab keempat. Memikirkan hal ini, Ye Shen tidak dapat menahan perasaan gembira. Bab keempat, penguasa bintang ungu berkata bahwa berkultivasi ke bab ini akan dapat mendominasi sebuah benua. Sekarang Ye Shen tahu bahwa ini pasti berarti bahwa setelah dia berkultivasi ke bab ini, dia dapat memiliki kekuatan dewa sejati. Ye Shen tentu ingin melihat metode kultivasi seperti apa bab keempat itu, dan tentu saja dia ingin membuat kekuatannya mencapai tingkat dewa sejati. Dengan bantuan jimat dewa sejati, dia bisa merasakan kekuatan dewa sejati, tetapi itu adalah objek eksternal. Hanya caranya sendiri yang merupakan cara yang paling berharga. Sekarang, dia hanya selangkah lagi dari level ini. Langkah terakhir, selama aku melatih 5 keterampilan eksternal utama hingga mencapai kekuatan ekstrim, aku dapat langsung memasuki bab keempat dan memasuki alam suci surgawi pada saat yang sama. Ye Shen merasakan kekuatan 5 keterampilan utama di badannya. 5 keterampilan utama tersebut adalah keterampilan berbasis emas Golden Light Divine Slash, keterampilan berbasis kayu Wood Emperor 10,000 Layers, keterampilan berbasis air Heavenly Origin Divine Water, keterampilan berbasis api Devouring Heaven True Fire dan keterampilan berbasis bumi The Secret of Returning to the Earth. Kekuatan 5 keterampilan utama ini terkait dengan latihan keterampilan internal Taiyuan Divine Pill. Hari-hari ini, Ye Shen telah membuat terobosan besar dalam Taiyuan Divine Pill di tempat latihan Sea of Laos. Tidak hanya dia berlatih dari 405 pil pemintal 5 lubang menjadi 999 pil pemintal 5 lubang, tetapi dia juga berhasil membuat pil pemintal ini menyatu menjadi satu, dan berlatih pil Dewa Taiyuan. Bantuan pil Dewa Taiyuan ke-5 keterampilan utama hampir mencapai ekstrim. Kekuatan 5 keterampilan utama juga terkait dengan pemahaman hukum. Semakin dalam pemahaman hukum, semakin kuat kekuatan 5 keterampilan utama. Selama periode ini, Ye Shen menyerap tidak kurang dari 1000 guntur spiritual hukum. Di bawah koordinasi 5 buah ekstrim sutian, pemahamannya tentang hukum hampir mencapai tingkat kesempurnaan besar, yang juga telah sangat meningkatkan kekuatan 5 sihir besar. Cara lain untuk meningkatkan kekuatan 5 sihir besar adalah melahap 5 harta rahasia yang terkait dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. Ye Shen melahap dan memurnikan banyak dari 5 harta rahasia. Saat ini, jika dipikir-pikir, 5 ilmu sihir besar Ye Shen sudah tidak seperti dulu lagi. Saat ini, kekuatan 5 ilmu sihir besar Ye Shen sudah mencapai level 90%. Sekarang, hanya dengan menggunakan 5 ilmu sihir besar ini, Ye Shen pasti bisa membunuh semua makhluk Tiansheng tahap akhir. Namun, hanya ada satu langkah terakhir dari level sempurna 100%. Hanya ada satu kesempatan terakhir. Masih ada 7 hari, teruslah menyerap guntur spiritual hukum. Ye Shen menatap guntur spiritual hukum yang memenuhi langit di kehampaan. Meskipun Ye Shen merasa bahwa guntur spiritual hukum telah membantunya hingga ekstrim, untuk melewati langkah terakhir, kesempatannya mungkin tidak ada di lautan hukum Qianyetai. Namun, Ye Shen tentu tidak akan melewatkan tahap terakhir kultivasi ini. Dalam 7 hari terakhir, Ye Shen terus menyerap guntur spiritual hukum dengan metode Qi sejatinya yang lebih kuat. Sambil menyerap guntur spiritual hukum yang melawan hukum, ia menjadi akrab dengan metode Qi sejatinya yang baru ditingkatkan. Hari demi hari berlalu. 7 hari terakhir ini, setiap hari, merupakan ujian baru bagi semua orang yang tersisa. Karena semakin mendekati akhir, guntur spiritual hukum antara langit dan bumi menjadi semakin mengerikan dan menakutkan.
Bahkan guntur spiritual hukum yang muncul dari lautan hukum dan artefak Suantian botol Biling menjadi semakin padat. Dalam ujian yang semakin intensif, selusin orang yang tersisa tersingkir satu demi satu. Pada 3 hari terakhir, hanya Ye Sen, putri kecil, Tian Li, Meng Qi, Zhao Xin, dan Hu Lin yang tersisa di seluruh lautan hukum. Keenam orang ini, kecuali Ye Sen, semuanya adalah keturunan yang kuat. Melihat bahwa Ye Sen masih dapat bertahan dalam berlatih di lautan hukum bersama keenam orang ini, para pejuang dari alam yang lebih rendah dan orang-orang muda kerajaan dewa yang semuanya tersingkir mengagumi Ye Sen lagi. Pada hari terakhir, bahkan Tian Li, Zhao Xin, Meng Qi, dan Hu Lin hanya bisa menggunakan harta karun untuk menahan guntur roh hukum. Jika mereka tidak bersikeras menemani putri kecil itu sampai akhir kultivasinya, mereka akan menyerah di lautan hukum ini. Karena mereka juga telah mencapai panen terbesar mereka di lautan hukum. Mereka awalnya berada di tahap akhir Suandan. Kali ini, penyerapan hukum telah membawa mereka ke tepi alam Tiansheng. Mereka menekan diri mereka sendiri dan ingin kembali ke para tetua mereka untuk menerobos ke alam Tiansheng. Karena dalam hal itu, dengan bantuan para tetua mereka, 4 jenderal besar dan 4 tokoh tingkat dewa, mereka akan mendapatkan lebih banyak. Satu-satunya yang masih terus berkultivasi dengan sungguh-sungguh adalah Ye Sen dan putri kecil itu. Ye Sen juga telah mencapai tepi ekstrim dari panen ini. Dia masih berkultivasi, mencari langkah terakhir untuk meningkatkan kekuatan 5 seni ilahi yang hebat. Pada saat ini, putri kecil itu benar-benar berkultivasi. Putri kecil itu telah berhasil menembus dari tahap awal Suandan ke tahap tengah Suandan. Dia telah menerima kekuatan hukum dan jalan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menunggu kesempatan untuk naik dari tahap tengah Suandan ke tahap akhir Suandan. Pada hari terakhir ini, ketika tidak banyak waktu tersisa, putri kecil itu, yang telah menguasai 9 tingkat hukum langit virtual seperti es, guntur, kilat, dan api, dan hampir mencapai kesempurnaan agung, akhirnya mulai memengaruhi tahap akhir Suandan. Pada akhirnya, dia juga berhasil memengaruhi tahap akhir Suandan. Dalam sebulan, sungguh luar biasa untuk memengaruhi dari tahap awal Suandan ke tahap akhir Suandan. Namun, di tempat kedua kultivasi Qi sejati di Xiao Jitian, Laut Hukum Qianyetai, dengan bantuan harta yang tak terhitung jumlahnya dan persiapan yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh Raja Daerah Timur untuk putri kecil itu melakukan ini karena dia adalah putri bungsu Raja Daerah Timur. Ayahnya adalah eksistensi yang lebih kuat daripada dewa. Ketika waktu 1 bulan itu benar-benar berakhir, ke-6 orang, Ye Sen dan putri kecil, yang masih berada di Laut Hukum, semuanya dikirim kembali ke tepi Laut Hukum. Saudara Ye Sen, Anda benar-benar berkultivasi ke tahap akhir Suandan. Begitu putri kecil Fang Luo kembali ke tepi, dia menatap Ye Sen. Selama latihan, dia mengamati Ye Sen yang tidak jauh darinya. Tatapan mata Ye Sen yang penuh tekad ketika menghadapi guntur spiritual yang tak terhitung jumlahnya itulah yang membuat putri muda itu bertahan bahkan ketika dia akan menyerah. Oleh karena itu, dalam hatinya, putri muda itu sangat berterima kasih kepada Ye Sen. Ye Sen juga merasakan aura putri muda itu. Ketika dia melihat putri muda itu memasuki tahap akhir Suandan dari tahap awal Suandan, Ye Sen benar-benar terkejut. Putri muda itu, yang baru berusia 12 tahun, benar-benar telah berlatih ke tahap akhir Suandan. Ini akan benar-benar luar biasa di alam yang lebih rendah. Ketika Ye Sen dan putri kecil itu mulai berbicara, Raja Dewa Lansi juga tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Baiklah, kesempatan kultivasi tempat kedua, tidak peduli berapa hari kalian telah berkultivasi, tidak peduli berapa banyak yang telah kalian peroleh, sudah berakhir. Sekarang, kalian harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki tempat kedua penilaian dan kompetisi. Hanya setelah melewati tempat kedua penilaian dan kompetisi, kalian akan memiliki kesempatan baru untuk memasuki tempat ketiga kultivasi untuk mengolah metode jiwa kalian. Tempat pertama kultivasi adalah mengolah metode fisik. Tempat kedua kultivasi adalah mengolah metode Qi sejati. Tempat ketiga kultivasi terkait dengan metode jiwa dari 3 tanda vital utama. Ketika mendengar Raja Dewa Lansi mengatakan bahwa tempat kedua penilaian dan kompetisi akan diadakan, semua orang melihat daftar roh Jitian di kehampaan, dan melihat Ye Sen yang berada di peringkat pertama dan putri kecil yang berada di peringkat kedua.
Semua orang tahu bahwa kesempatan lain untuk mengubah peringkat daftar roh Jitian telah tiba. Tepat ketika Ye Sen telah melewati tempat pertama kultivasi dan tempat pertama penilaian dan kompetisi, dan berkultivasi di tempat kedua kultivasi selama sebulan. Di 33 benua yang jauh di alam bawah dunia roh kecil, di benua liar. Ketika Ye Sen memasuki tempat kultivasi kedua, Dewa Sejati 5 Kesengsaraan Dewa Sejati Qi Xiao dari klan Feiling telah resmi mulai menggunakan Istana Dewa Laut di Laut Kekacauan untuk menyatukan seluruh Laut Kekacauan, bersiap untuk menyerang 13 kerajaan Tianan. Dan sebulan kemudian, situasi di seluruh Laut Kekacauan juga telah banyak berubah. Ratusan ribu mil Laut Kekacauan, wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, di bawah pendudukan dan penyerapan yang kuat dari Istana Dewa Laut, sebagian besar dari mereka telah disatukan oleh Istana Dewa Laut. Sepertinya hanya butuh waktu untuk menyatukan seluruh Laut Kekacauan. Apa yang terjadi di Laut Kekacauan telah lama menarik perhatian 13 kerajaan Tianan, yang paling dekat dengan Laut Kekacauan. Laut Kekacauan adalah tempat di mana orang-orang kuat Tiansheng tahap akhir ada, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada 13 kerajaan Tianan. Di antara 13 kerajaan Tianan, yang paling kuat hanyalah Long Xuan Tiansheng, yang berada di tahap tengah Tiansheng. Pada saat ini, Long Xuan Tiansheng sedang mengumpulkan banyak orang kuat dari 13 kerajaan Tianan dan mengadakan pertemuan. Guru Jiang Yao, Peri Jialuo dari Sekte Taixuan, juga ada di antara mereka. Long Xuan Tiansheng khawatir dan berkata kepada semua orang, Laut Kekacauan selalu dalam keadaan kacau dengan berbagai kekuatan yang memecah belahnya. Kali ini, Istana Dewa Laut tiba-tiba ingin menyatukan Laut Kekacauan. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Begitu Laut Kekacauan bersatu, kekuatan yang kuat akan muncul di seluruh benua liar. Laut Kekacauan yang bersatu mungkin tidak lebih lemah dari 3 dinasti utama di wilayah tengah. Pada saat itu, aku khawatir Istana Dewa Laut, yang memimpin penyatuan Laut Kekacauan, akan dapat bersaing dengan Istana Tiansheng, yang terkuat di benua liar. Kalau begitu, kita di Tianan paling dekat dengan Laut Kekacauan. Begitu Laut Kekacauan ingin menyerang kita, aku khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Long Xuan Tiansheng sangat khawatir. Orang-orang kuat dari 13 kerajaan Tianan di lapangan juga sangat khawatir. Meskipun Laut Kekacauan masih dalam keadaan bersatu dan tidak ada tanda-tanda akan menyerang 13 kerajaan Tianan, munculnya kekuatan sebesar itu pasti akan membuat para prajurit 13 kerajaan Tianan gelisah. Peri Jialuo di lapangan juga memiliki kekhawatiran di matanya. Begitu Laut Kekacauan menyukai wilayah Tianan dan menyerang Tianan, sektenya Sekte Taixuan akan berada dalam masalah besar. Ada juga Ye Sen dan Jiang Yao. Meskipun Peri Jialuo sudah tahu bahwa Jiang Yao dan Ye Sen telah pergi ke Istana Tiansheng, kampung halaman Ye Sen adalah kerajaan Tianfeng dari 13 kerajaan Tianan. Begitu 13 kerajaan Tianan diserang, aku khawatir ayah dan ibu Ye Sen akan berada dalam bahaya hidup. Peri Jialuo berpikir dalam hati, sepertinya kita harus mengirim ayah dan ibu Ye Sen ke Istana Tiansheng untuk berjaga-jaga. Ketika Peri Jialuo khawatir tentang situasi di Tianan karena perubahan situasi di Laut Kekacauan, sekelompok orang di Istana Tiansheng juga memperhatikan hal-hal di Laut Kekacauan. Kelompok orang ini, tentu saja, adalah Jiang Yao, Zhen Feng, Mulan Zhensen, Kepala Istana Yuanli, dan lainnya. Ketika Jiang Yao mengikuti Zhen Feng dan Mulan Zhensen dan diam-diam pergi ke Gunung 5 Elemen, tetapi tidak menemukan jejak Ye Sen, Jiang Yao sudah sangat khawatir tentang Ye Sen. Setelah kembali ke Istana Tiansheng, Jiang Yao mendengar Kepala Istana Yuanli mengatakan bahwa situasi di Laut Kekacauan telah berubah drastis, dan dia juga sangat khawatir tentang 13 kerajaan Tianan, yang dekat dengan Laut Kekacauan. Tidak, Ye Sen belum kembali, ayah dan ibunya masih di kerajaan Tianfeng, dan guru juga ada di 13 kerajaan Tianan. Begitu situasi di Laut Kekacauan memengaruhi 13 kerajaan Tianan, mereka semua akan berada dalam bahaya. Bibi Zhen Feng, Bibi Mulan, apa yang terjadi di Laut Kekacauan, dan mengapa Istana Dewa Laut tiba-tiba ingin menyatukan Laut Kekacauan? Bibi, mari kita pergi ke kerajaan Tianfeng. Hanya di sana kita bisa melindungi tuan dan ayah serta ibu Ye Sen, dan dapat menanggapi perubahan situasi di Tianan kapan saja. Mendengar kata-kata Jiang Yao, Zhen Feng dan Mulan Zhensen saling memandang dan mengangguk. Mereka berada di level Dewa Sejati, tetapi karena klan Phoenix,
mereka tidak dapat muncul dengan mudah, jangan sampai mereka diperhatikan oleh dewa sejati klan Zuyan dan klan Feiling di alam atas. Namun, Tianan adalah tentang Tuan Ye Sen dan Jiang Yao, jadi demi Ye Sen dan Jiang Yao, mereka harus pergi ke Tianan. Bahkan kedua dewa sejati itu memiliki firasat samar bahwa penyatuan laut yang kacau secara tiba-tiba tidak sesederhana kelihatannya. Mereka juga harus pergi dan memeriksanya. Situasi di benua liar terus berubah. Di lautan yang kacau, banyak sekali orang kuat dari Si Huang, Tianan, dan bahkan istana Tiansheng yang terus-menerus terlibat. Di alam rahasia kultivasi Xiao Jitian tempat Ye Sen berada, para prajurit yang baru saja menyelesaikan tempat kultivasi kedua kultivasi Ki Sejati Laut Hukum Qianyetai akhirnya akan memulai kompetisi penilaian kedua mereka. Ketika lebih dari 5.000 prajurit di tempat kejadian melihat daftar roh Jitian di kehampaan, Raja Ilahi Lansi berkata kepada semua orang, kompetisi penilaian kedua lebih sulit dan lebih menuntut daripada yang pertama. Saya dapat memberitahu Anda bahwa terakhir kali, total lebih dari 6.000 orang mengikuti kompetisi penilaian kedua, dan hanya 25 orang yang berhasil lulus kompetisi penilaian dan memasuki tempat kultivasi ketiga. Lebih dari 6.000 orang berpartisipasi dalam kompetisi penilaian, dan hanya 25 orang yang lulus. Kata-kata Raja Ilahi Lansi mengejutkan semua prajurit. Banyak prajurit di alam bawah teringat perkataan pemuda Wang Xuan dari Kerajaan Ilahi di Kuil Wuji. Wang Xuan berkata bahwa dalam penilaian terakhir, tidak satu pun dari ribuan prajurit di alam bawah memasuki tempat kultivasi ketiga, dan mereka semua musnah dalam penilaian kedua. Ye Sen juga teringat apa yang pernah dikatakan Fang Hua kepadanya sebelumnya, bahwa sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan ketiga untuk berlatih. Dari sini, kita dapat melihat kesulitan penilaian kedua. Tepat ketika semua orang terkejut, Raja Ilahi Lansi berkata lagi, penilaian kedua akan diadakan di dunia khusus, Hanbing Sensan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana, dan kemudian memberitahumu bagaimana cara melakukan penilaian. Hanbing Sensan. Ketika Ye Sen baru saja menggumamkan 4 kata ini di dalam hatinya, dia dan semua prajurit lainnya dibawa oleh lengan Raja Ilahi Lansi dan terbang langsung dari Laut Hukum Qianyetai ke arah di utara. Setelah terbang selama sekitar secangkir teh, dan melewati susunan cahaya teleportasi aneh seperti jembatan pelangi 7 warna, Ye Sen dan semua prajurit memasuki dunia baru. Pada saat ini, mereka semua berada di tempat yang sangat tinggi di kehampaan. Melihat ke bawah, Anda dapat melihat bahwa ada dunia es dan salju yang sangat dingin di bawah. Anda juga dapat melihat gunung es yang sangat besar berdiri di bumi. Jelas, ini adalah tempat penilaian dan kompetisi kedua yang disebutkan oleh Raja Dewa Lansi, Gunung Es. Gunung es ini seperti benua, ditutupi dengan es dan salju di mana-mana. Anda juga dapat melihat bahwa ada puluhan ribu lubang yang tersebar di seluruh gunung. Diameter terkecil dari lubang-lubang ini lebarnya beberapa mil, dan yang terbesar bahkan lebih dari 30 mil lebarnya. Lubang itu mengarah ke kedalaman gunung es, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Ketika Raja Dewa Lansi memimpin semua orang untuk terbang turun, Ye Sen merasa bahwa dia sekecil semut dibandingkan dengan gunung es yang sangat besar ini. Ketika dia benar-benar terbang ke tanah dunia yang dingin dan bersalju ini, tidak seperti melihat ke bawah dari puncak kehampaan, Ye Sen tidak dapat melihat seluruh penampakan gunung raksasa ini sekilas. Ini adalah gunung es. Setelah mendarat, Raja Dewa Lansi menunjuk ke gunung yang sangat besar dan tertutup salju ini dan berkata kepada semua orang. Di samping Raja Dewa Lansi, Raja Dewa Wuchan, Raja Dewa Leiyun, dan Dewa Laba-Laba Merah juga melihat ke arah Gunung Dewa. Di Gunung Es Dewa, hiduplah suku khusus, suku Sayap Es. Suku Sayap Es memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Tianyun. Raja Dewa Lansi menjelaskan masalah Gunung Es Dewa. Gua 10.000 naga, tempat Anda melakukan penilaian dan kompetisi pertama adalah rumah bagi naga sungguhan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar kecerdasan naga sungguhan itu dimusnahkan sehingga Anda dapat memburu mereka. Itu karena klan naga sejati telah menyinggung Tuan Tianyun di masa lalu. Tetapi, klan Sayap Es berbeda. Ada seorang tetua di klan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Tuan Tianyun. Kemudian, tetua itu meninggal, dan benua bintang tempat tinggal, klan Sayap Es hancur dalam perang. Untuk menjaga anggota klan Sayap Es yang tersisa, Tuan Tianyun membangun Gunung Dewa Es ini khusus untuk mereka tinggali dan berlatih. Anggota klan Sayap Es sangat cerdas,
terutama kemampuan mereka dalam hukum Qi sejati sangat kuat. Oleh karena itu, Tuan Tianyun secara khusus menunjuk bagian depan gunung di sini sebagai tempat kedua untuk penilaian dan kompetisi Qi sejati. Ketika penilaian dan kompetisi dimulai, kalian masing-masing akan mendapatkan kartu hitam. Hanya dengan kartu hitam, kalian dapat secara resmi memasuki area penilaian di bagian depan Gunung Dewa Es untuk penilaian. Demikian pula, ada 50.000 anggota terpilih yang kuat dari klan sayap es di alam suci surgawi. Mereka juga akan menerima kartu putih dan memasuki area penilaian. Misi mereka adalah untuk melenyapkanmu dan mengambil kartu hitammu. Dan misimu adalah untuk melenyapkan mereka dan mengambil kartu putih mereka. Ingat, tidak peduli itu kartu hitam atau kartu putih, itu dapat membantumu dan anggota klan sayap es untuk bertahan dari krisis kematian. Jika kamu ingin mengambil kartu putih dari anggota klan sayap es, kamu harus dapat melenyapkan mereka. Pada saat kamu dapat membunuh mereka, ketika mereka sama sekali tidak dapat melawan, kartu putih di badan mereka akan menahan kematian untuk mereka dan akan langsung jatuh. Pada saat yang sama, misi mereka akan dinilai gagal dan mereka akan diteleportasi keluar dari area penilaian. Ini setara dengan kamu melenyapkan anggota klan sayap es dan mendapatkan kartu putih. Mendapatkan kartu putih dihitung sebagai 1 poin penilaian. Persyaratan untuk penilaian kedua adalah Anda harus mencapai 1000 poin penilaian. Dengan kata lain, jika Anda tidak mengumpulkan poin penilaian tambahan di level sebelumnya, di level ini, Anda harus menyingkirkan setidaknya 1000 anggota suku Ice Wing dan mendapatkan 1000 kartu putih untuk berhasil melewati penilaian dan memenuhi syarat untuk memasuki tempat kultivasi ketiga. Pada titik ini, Dewa Raja Lansi dengan sungguh-sungguh mengingatkan lebih dari 5.000 prajurit yang akan mengambil bagian dalam penilaian. 50.000 anggota suku Ice Wing yang akan bertarung dengan Anda semua adalah prajurit alam Sein Surgawi, dan bahkan ada banyak prajurit tahap akhir Sein Surgawi tingkat atas. Kebijaksanaan spiritual mereka tidak musnah seperti naga sungguhan itu di tempat pertama. Mereka semua memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Jelas tidak mudah untuk menyingkirkan 1000 anggota suku Ice Wing dan mendapatkan 1000 kartu putih. Dan mereka pasti sangat ingin melenyapkanmu, karena Tuan Tianyun pernah berjanji kepada mereka bahwa selama mereka mengumpulkan sejumlah kartu hitam, mereka dapat dikeluarkan dari Gunung Dewa Es ini oleh Tuan Tianyun dan dibawa ke Kerajaan Dewa untuk berlatih. Jadi, ujian kedua ini adalah ujian pertempuran yang sebenarnya. Mari kita lihat siapa yang dapat mengalahkan yang lain antara kamu dan sayap es. Mendengar kata-kata Raja Dewa Lansi, banyak prajurit terkejut. Ujian mereka kali ini sebenarnya adalah pertempuran langsung dengan orang-orang kuat dari suatu suku. Mereka harus menemukan cara untuk melenyapkan 1000 sayap es agar dapat lulus ujian kedua. Dan sayap es juga ingin melenyapkan mereka dan mendapatkan kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh Yang Mulia Tianyun. Ini adalah kontes yang sebenarnya. Kontes kekuatan. Kontes kebijaksanaan. Ini tidak semudah memburu naga sungguhan yang telah musnah sebagian besar kecerdasannya. Memikirkan jumlah 1000 titik ujian, banyak orang menarik napas. Banyak dari mereka hanya mengumpulkan puluhan atau 100 poin lagi setelah penilaian pertama. Untuk lulus tingkat kedua, mereka harus menyingkirkan hampir 1000 Ice Wings dan mengumpulkan 1000 poin. Ini terlalu sulit. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Ye Shen dan putri kecil Fang Luo. Setelah penilaian pertama, Ye Shen telah mengumpulkan 3.969 poin penuh, lebih dari 3.800 poin lebih banyak dari persyaratan pertama. Ini berarti poin tambahannya sudah cukup baginya untuk lulus penilaian kedua. Bahkan jika Ye Shen tidak menyingkirkan Ice Wings, dia bisa memasuki tempat pelatihan berikutnya dengan lancar. Hal yang sama berlaku untuk putri kecil Fang Luo. Dia juga mengumpulkan lebih dari 1000 poin dalam penilaian pertama, yang cukup untuk tingkat kedua. Tentu saja, semua prajurit iri pada putri kecil dan Ye Shen. Melihat ekspresi orang banyak, Ye Shen dan putri kecil tersenyum dan menggelengkan kepala pada saat yang sama. Meskipun mereka lulus penilaian kedua, mereka tidak merasa tertekan karena akumulasi yang pertama. Tetapi mereka juga tidak akan bersantai. Bagaimanapun, akan ada penilaian dan kompetisi nanti. Mereka juga perlu mengumpulkan lebih banyak poin penilaian di sini untuk meletakkan fondasi yang baik untuk masa depan. Pada saat ini, Raja Dewa Lansi juga melihat ke arah Ye Shen dan putri kecil di antara kerumunan dan berkata,
tentu saja, kalian yang memimpin dalam poin penilaian di daftar roh Jitian tidak boleh bersantai sama sekali. Karena kompetisi penilaian kedua ini juga memiliki tugas penilaian khusus, yang melibatkan hadiah khusus. Tugas penilaian khusus. Yesen dan putri kecil sama-sama melihat ke arah Raja Dewa Lansi. Raja Dewa Lansi berkata, selama penilaian, selain 50.000 anggota suku Icewing di alam suci surgawi yang akan bertarung denganmu, ada juga 10 anggota suku Icewing khusus yang akan memasuki area penilaian dan kompetisi sebagai pemburu. Masing-masing dari 10 anggota suku Icewing khusus ini berada di alam dewa sejati dan membawa kartu darah. Tugas para pemburu dewa sejati ini adalah memburu para pejuang di antara kalian yang memiliki skor lebih tinggi dalam penilaian dan kompetisi, dan untuk melenyapkan para pejuang yang telah melenyapkan lebih banyak anggota suku Icewing. Mereka memburumu, dan kamu juga bisa melenyapkan mereka. Jika kamu cukup kuat untuk melenyapkan anggota suku Icewing tingkat dewa sejati dan mendapatkan kartu darah, kamu bisa mendapatkan hadiah khusus setelah penilaian dan kompetisi. Kamu bisa memilih harta karun khusus yang ditinggalkan oleh Lord Tianyun di Gunung Dewa Es ini. 1 kartu darah, 1 kesempatan untuk memilih harta karun khusus. Jika kamu bisa membunuh 10 pemburu dewa sejati dan mendapatkan 10 kartu darah, kamu bahkan bisa memilih 10 harta karun khusus. Ingat, meskipun aku tidak tahu apa harta karun khusus itu secara spesifik, masing-masing dari mereka adalah harta karun yang akan menggoda dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa raja dewa. Lokasi kompetisi penilaian kedua, Gunung Dewa Es, memiliki 2 tugas penilaian utama. Tugas penilaian pertama adalah mengumpulkan poin yang cukup untuk poin kompetisi penilaian, dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki lokasi pelatihan berikutnya. Bagi lebih dari 5.000 prajurit, tugas penilaian ini jelas tidak mudah. Tanda tanya, karena jumlah anggota suku Icewing hanya 50.000 orang. Bahkan jika semuanya tereliminasi, kartu putih di tangan mereka didistribusikan secara merata, dan hanya cukup untuk 50 orang. Bahkan jika poin ekstra yang dikumpulkan oleh para prajurit ini setelah kompetisi penilaian pertama ditambahkan, rata-rata, tidak lebih dari 60 orang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 1.000 poin. Terlebih lagi, dalam proses kompetisi penilaian yang sebenarnya, sama sekali tidak mungkin untuk mendistribusikannya secara merata. Pasti ada beberapa orang yang mendapatkan banyak kartu putih, dan beberapa orang yang mendapatkan sedikit kartu putih, membuat 50.000 kartu putih lebih tersebar. Selain itu, suku Icewing juga akan mengeliminasi para prajurit ini. Mereka hanya berhayal bisa melenyapkan 50.000 anggota suku Icewing. Memikirkan hal ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa hanya 25 orang yang bisa lulus kompetisi penilaian terakhir kali. Harapan untuk lulus level ini benar-benar terlalu tipis. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan absolut untuk menekan Icewings, Anda akan memiliki kesempatan untuk lulus. Tugas penilaian terbesar kedua, melenyapkan 10 pemburu dewa sejati dari Icewings, bahkan lebih sulit. Dewa sejati, salah satu dari mereka berada di atas ranah semua prajurit di lapangan. Bahkan Yesen dan putri kecil tidak yakin bahwa mereka dapat melenyapkan pemburu dewa sejati dari Icewings, bahkan jika mereka memiliki kartu truf di tangan mereka, mereka tidak berani menjaminnya. Karena, para pemburu dewa sejati dari Icewings itu, yang bisa menjadi dewa sejati, juga akan memiliki kartu truf dan pembunuh mereka. Jangankan melenyapkan mereka, akan sangat bagus jika mereka tidak dapat dilenyapkan oleh para pemburu dewa sejati ini. Apa yang dikatakan Raja Dewa Lansi, menggunakan kartu darah di tangan para pemburu dewa sejati ini untuk ditukar dengan harta karun khusus, tentu saja membuat banyak orang menginginkannya. Lagi pula, ketika mereka memperoleh kualifikasi untuk datang ke Xiao Jitian, mereka tahu betapa kuatnya Yang Mulia Tianyun, dan harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun di berbagai alam yang lebih rendah sangatlah berharga. Tempat ini dapat digunakan sebagai tempat untuk penilaian tingkat tinggi, dan harta karun khusus di sini luar biasa tanpa berpikir. Setelah mendengar Raja Dewa Lansi mengatakan bahwa dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan beberapa raja dewa akan tergoda oleh harta karun ini, tentu saja semua orang semakin ingin mendapatkan harta karun khusus ini. Namun, tanpa kekuatan yang cukup untuk menghadapi para pemburu dewa sejati itu, semua harapan ini hanyalah angan-angan. Di lapangan, hanya Yesen, putri kecil, Tian Li, Zhao Xin dan yang lainnya yang benar-benar memikirkan harta karun khusus ini dan para pemburu dewa sejati dari klan sayap es.
Yang lainnya memikirkan tentang bagaimana mengumpulkan cukup poin untuk tugas penilaian pertama, yaitu 1000 poin. Setelah membicarakan dua penilaian Gunung Dewa Es, Raja Dewa Lansi menunjuk ke udara, dan sebuah kartu hitam terbang ke arah lebih dari 5.000 prajurit yang akan mengikuti penilaian kedua. Pada saat yang sama, Raja Dewa Lansi berkata, silakan simpan kartu-kartu hitam ini. Saat kalian memasuki area penilaian dan kompetisi, kalian akan dapat merasakan jika seorang anggota klan sayap es mendekati kalian dalam jarak 100 mil. Demikian pula, para anggota klan sayap es itu juga dapat merasakan kalian dalam jarak 100 mil melalui kartu-kartu putih di tangan mereka. Juga, lihat kartu-kartu hitam di tangan kalian. Kartu itu mencatat penilaian dan skor kompetisi kalian saat ini. Begitu kalian menyingkirkan seorang anggota klan sayap es, penilaian dan skor kompetisi kalian akan langsung meningkat 1 poin. Angka pada kartu hitam ini juga akan memicu pemburu dewa sejati dari klan sayap es yang memegang kartu darah untuk merasakan kalian. Mereka yang memiliki penilaian dan skor kompetisi yang tinggi harus berhati-hati agar tidak diburu oleh para pemburu dewa sejati itu. Mendengar perkataan Raja Dewa Lansi, Ye Sen menundukkan kepalanya dan melihat kartu hitam yang baru saja diterimanya di tangannya. Dia melihat bahwa ketika dia baru saja mengambil kartu hitam itu, cahaya spiritual anak laki-laki kecil di bahunya menyala, dan angka 3869 muncul di bagian depan kartu hitam itu, dan nama Ye Sen muncul di bagian belakang. Angka 3869 poin itu adalah jumlah poin yang telah dikumpulkan Ye Sen dari berburu naga sejati sebelumnya, dikurangi 100 poin yang dibutuhkan untuk memasuki tempat kultivasi kedua. Kartu hitam di tangan Ye Sen menunjukkan 3869 poin, sedangkan kartu hitam di tangan putri kecil menunjukkan 1244 poin. Mereka berdua adalah yang memiliki peringkat tertinggi. Memikirkan apa yang dikatakan Raja Dewa Lansi, bahwa pemburu dewa sejati dari klan sayap es akan terlebih dahulu memburu prajurit dengan poin lebih tinggi dalam ujian, Ye Sen dan putri kecil itu saling memandang pada saat yang sama. Kakak Ye Sen, kamu kemungkinan besar akan menarik perhatian para pemburu dewa sejati itu, jadi kamu harus berhati-hati. Putri kecil Fang Luo berkata kepada Ye Sen. Ye Sen menatap gunung dewa es yang besar dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Para prajurit lainnya juga melihat kartu hitam di tangan mereka dan menghitung jarak antara mereka dan 1000 poin ujian. Ketika semua orang mendapatkan kartu hitam, Raja Dewa Lansi mengarahkan jari gioknya ke udara, dan susunan cahaya teleportasi muncul di tanah es dan salju di depan lebih dari 5.000 prajurit. Masuki susunan ini, kalian akan diteleportasi ke area penilaian Gunung Dewa Es. Ketika kartu hitam di tanganmu jatuh, kalian akan tereliminasi dan diteleportasi kembali ke sini. Aku akan menunggumu di sini. Waktu penilaian untuk tempat kedua ini sama dengan tempat pertama, yaitu juga 7 hari. Sekarang, ambil kartu hitam dan masuk untuk penilaian. Ketika suara Raja Dewa Lansi jatuh, Ye Sen, putri kecil Fang Luo, Tian Li, Zhao Xin dan yang lainnya, orang-orang muda dari kerajaan dewa, dan para prajurit dari alam yang lebih rendah, semua menyimpan kartu hitam di tangan mereka dan terbang ke dalam susunan cahaya teleportasi. Akhirnya, mereka semua diteleportasi ke area penilaian di paruh pertama Gunung Dewa Es. Di dalam Gunung Dewa Es, di ruang es dan salju yang sangat besar, ada 50.000 orang dari alam surgawi klan sayap es dengan sepasang sayap es putih di belakang mereka, telinga runcing, dan sepasang tanduk putih kecil di kepala mereka, duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, 50.000 anggota suku sayap es semua melihat kartu putih di tangan mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki kilau di mata mereka. Seorang gadis cantik dari suku Ice Wing yang berada di tahap akhir Heavenly Saint melihat angka 9939 pada kartu putih di tangannya dan bergumam dalam hatinya, saya telah berpartisipasi dalam 10 pertempuran penilaian dan telah menyingkirkan 9939 prajurit luar yang memasuki Gunung Dewa Es. Selama saya menyingkirkan 61 orang lagi, saya dapat berhasil memenuhi persyaratan Yang Mulia Tianyun. Saya dapat langsung menerima kultivasi langsung dari Yang Mulia Tianyun dan memasuki kerajaan dewa. Memikirkan hal ini, gadis cantik dari suku Ice Wing juga bernapas dengan cepat. Seperti gadis cantik ini, anggota suku Ice Wing lainnya juga memiliki ribuan pikiran yang melonjak di hati mereka. Saya masih harus menyingkirkan 3.500 prajurit luar.
Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pertarungan penilaian. Kali ini, ku dengar lebih dari 5.000 prajurit luar akan datang. Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan poin pertarungan penilaian sebanyak mungkin untuk mempersiapkan diri memasuki kerajaan dewa. Sementara pikiran lebih dari 50.000 anggota klan alam suci surgawi klan sayap es melonjak dalam hati mereka. Di atas kekosongan ruang es dan salju yang luas ini, ada 10 anggota klan sayap es yang mengenakan jubah pelindung es dan dengan aura yang luar biasa, juga melihat token di tangan mereka. Namun, token di tangan 10 orang ini bukanlah kartu putih, tetapi token berwarna darah. 10 orang ini secara mengejutkan adalah 10 pemburu dewa sejati klan sayap es yang akan berpartisipasi dalam kompetisi penilaian. Melihat 10 orang ini, dapat dirasakan bahwa di antara 10 orang ini, yang terlemah adalah 2 dewa sejati 2 kesengsaraan, dan yang terkuat, bahkan ada dewa sejati 6 kesengsaraan. Ketika Yesen dan lebih dari 5.000 prajurit memasuki susunan cahaya teleportasi dan terbang ke area penilaian Gunung Dewa Es. 50.000 anggota klan alam suci surgawi klan sayap es di ruang es dan salju ini tampaknya telah merasakannya dan langsung berdiri. Mereka datang. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Demi masa depan klan sayap es kita, mari kita singkirkan prajurit luar ini. Wow, 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 wow. Saat mereka berbicara, sayap es putih di belakang klan sayap es mengepak, dan mereka langsung terbang ke susunan cahaya teleportasi di ruang es dan salju dan menghilang. Pada saat yang sama ketika mereka menghilang, 10 pemburu dewa sejati klan sayap es di kehampaan menghilang tanpa melewati susunan cahaya teleportasi. Di luar gunung es, di atas tanah yang tertutup es dan bersalju. Melihat Yesen, putri kecil dan lebih dari 5.000 orang semuanya terbang ke dalam susunan cahaya teleportasi dan sepenuhnya memasuki area penilaian di bagian depan gunung es. Raja Dewa Lansi tersenyum dan terbang kembali ke 3 orang kuat, Dewa Laba-Laba Merah, Dewa Wuken, dan Dewa Awan Petir. Dengan waktu penilaian dan kompetisi 7 hari, aku bertanya-tanya berapa banyak dari orang-orang kecil ini yang akan memenuhi syarat untuk memasuki tempat ketiga kultivasi kali ini. Raja Dewa Lansi melihat daftar roh Jitian di kehampaan dan berkata dengan keras. Raja Dewa Wuken dan Raja Dewa Lei Yun melihat ke arah Dewa Laba-Laba Merah dan tersenyum. Ngomong-ngomong, poin penilaian putri muda dan Yesen saat ini telah melampaui persyaratan untuk memasuki tempat ketiga kultivasi, dan mereka pasti akan bisa masuk. 4 anak laki-laki yang lebih muda dari keempat jenderal itu juga sangat dekat dengan persyaratan 1000 poin untuk poin penilaian. Dengan kekuatan mereka, juga mudah bagi mereka untuk menembus tempat ketiga kultivasi. Selebihnya, itu tergantung pada kekuatan tempur dan keberuntungan mereka. Mata indah Dewa Laba-Laba Merah juga melihat daftar roh surgawi ekstrim. Pada saat ini, ketika lebih dari 5.000 prajurit secara resmi memulai penilaian dan kompetisi, poin pertempuran para prajurit ini pada daftar roh surgawi ekstrim mulai berubah. Swiss mulai berubah. Pertempuran dengan klan sayap es tidak seperti penilaian dan kompetisi pertama sebelumnya. Poin penilaian hanya dapat dilihat setelah penilaian dan kompetisi selesai dan anak Lingguang menyerahkan hasilnya ke daftar roh surgawi ekstrim. Dalam pertempuran ini, ketika lawan tersingkir, poin penilaian langsung ditampilkan pada kartu hitam di tangan para prajurit, dan juga dapat langsung disajikan pada daftar roh surgawi ekstrim. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi spesifik penilaian dan kompetisi di Gunung Dewa Es, melalui perubahan penilaian dan poin pertempuran di peringkat roh Jitian, Dewa Laba-Laba Merah dan yang lainnya juga dapat mengetahui perubahan penilaian dan kompetisi para pejuang ini. Dan mata Dewa Laba-Laba Merah telah melihat penilaian dan poin kompetisi Yesen dan putri kecil Fang Luo, yang berada di peringkat pertama dan kedua. Dia bergumam dalam hatinya, memasuki tempat ketiga kultivasi bukanlah masalah. Aku tidak tahu seberapa jauh Luoer dan Yesen dapat melangkah di level ini di bawah pengejaran pemburu dewa sejati. Dapatkah mereka terus memperluas keunggulan mereka dalam penilaian dan poin kompetisi, atau bahkan memenangkan 1 atau 2 kartu merah dari pemburu dewa sejati untuk ditukar dengan harta karun khusus yang ditinggalkan oleh pemburu dewa sejati? Atau apakah mereka akan disingkirkan oleh pemburu dewa sejati lebih awal? Situasi penilaian dan kompetisi yang sebenarnya selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Semuanya tergantung pada berbagai persiapan dan reaksi selama pertempuran yang sebenarnya. Dewa Laba-Laba Merah juga tidak tahu seberapa jauh putri kecil dan Yesen dapat melangkah.
Dia hanya bisa menunggu di luar, menunggu. Gunung Dewa Es. Di area tempat tinggal klan sayap es di bagian belakang gunung. Dapat dilihat bahwa tirai cahaya besar membentang di lusinan langit virtual di bagian belakang Gunung Dewa Es. Anggota suku sayap es yang tak terhitung jumlahnya tersebar di lusinan batas daratan ini, melihat tirai cahaya besar di antara langit virtual. Di antara anggota suku ini, ada anak-anak yang bahkan belum mulai berlatih. Anak laki-laki dan perempuan muda yang baru saja mencapai alam ki sejati dan alam laut roh, dan bahkan prajurit sayap es yang berada di alam Suandan, alam orang suci surgawi, dan bahkan alam dewa sejati. Dan tirai cahaya besar yang mereka lihat menunjukkan nama dan nomor kartu putih dari 50.000 anggota suku sayap es yang telah memasuki area penilaian dan kompetisi di bagian depan gunung. Ada juga nama 10 pemburu dewa sejati. Pada saat ini, anggota suku sayap es ini sedang mengobrol sambil menonton tirai cahaya. Klan sayap es saya akan berhadapan dengan prajurit luar lagi. Terakhir kali, klan kami mengirim 50.000 prajurit, dan pada akhirnya, 30 dari mereka, melalui akumulasi mereka, mendapat kesempatan untuk pergi ke kerajaan ilahi untuk berlatih dengan Lord Tianyun. Kali ini, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan berhasil mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan Lord Tianyun di kerajaan ilahi, dan berapa banyak yang akan dapat bertahan sampai akhir. Beberapa dari 8 kesengsaraan dewa sejati dan 9 kesengsaraan dewa sejati yang sangat kuat di klan sayap es memiliki mata yang berbinar, kecuali bagi mereka yang telah berlatih ke alam Raja Ilahi dan akan dibawa pergi oleh Lord Tianyun. Hanya dengan mengumpulkan prestasi dalam pertempuran dengan prajurit luar, kita dapat diperhatikan oleh Lord Tianyun. Kali ini, orang-orang yang dipilih oleh klan adalah generasi muda yang menjanjikan atau orang suci surgawi yang kuat. Bahkan 10 pemburu dewa sejati semuanya adalah orang-orang kuat di klan dengan potensi dan kekuatan. Saya harap mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini. Anak-anak dan remaja laki-laki serta perempuan di klan Icewing menatap nama-nama di layar besar dengan mata berbinar sambil mendengarkan narasi para tetua mereka. Apakah ini orang-orang kuat dari klan Icewing kita yang memasuki pertempuran? Ketika aku dewasa, aku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, mewakili klan Icewing kita untuk melawan para pejuang luar itu. Ye Sen tidak tahu bahwa penampilan para pejuang ini sedang ditonton oleh 4 orang kuat, Dewa Laba-Laba Merah, Raja Dewa Lansi, setiap saat. Ye Sen tidak tahu bahwa lawan mereka kali ini, klan Icewing, juga memiliki banyak orang yang menonton pertempuran anggota klan Icewing mereka. Pada saat ini, setelah berteleportasi, Ye Sen telah tiba di sebuah gua es di area penilaian di bagian depan Gunung Dewa Es. Dingin, dingin yang menusuk tulang. Ini adalah perasaan pertama Ye Sen ketika dia memasuki Gunung Dewa Es. Perasaan ini bahkan lebih langsung daripada dingin di es dan salju di luar. Suhu di dalam sudah pasti cukup untuk membekukan meridian prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, membekukan kulit dan sel-sel tulang mereka hingga berkeping-keping, dan membekukan jiwa mereka hingga terluka parah. Setelah Ye Sen merasakan dingin yang ekstrim, dia mengaktifkan ki-nya dan mengubahnya menjadi cahaya pelindung untuk mengisolasi dingin yang menusuk di luar. Di dalam gunung es ini, ada penilaian metode ki. Kamu hanya bisa menggunakan metode ki untuk bertarung, tetapi metode fisik dan metode jiwa tidak bisa digunakan. Begitu dia memasuki gunung es, Ye Sen merasa bahwa kekuatan tempur fisik dan metode deteksi jiwanya keduanya terpenjara. Memikirkan area pertempuran penilaian pertama gua 10.000 naga, di mana dia hanya bisa menggunakan kekuatan tempur fisik, Ye Sen mengerti. Setiap area pertempuran sesuai dengan area pelatihan. Dia baru saja menyelesaikan pelatihan ki. Tampaknya ini untuk menguji prestasinya dalam pelatihan ki. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan langsung berubah menjadi cahaya pelarian yang luar biasa dan terbang ke depan. Metode ki. Ye Sen jelas tidak takut dengan perbandingan penilaian semacam ini. Metode ki awalnya adalah metode Ye Sen yang paling kuat. Di masa lalu, Ye Sen bisa menggunakan metode ki untuk bertarung melawan orang kuat Tiansheng yang sudah meninggal. Sekarang, setelah pelatihan ki-nya di Laut Hukum Qian Nyetai, jumlah Suandan saja telah meningkat dari 405 menjadi 999, dan akhirnya terkondensasi menjadi Taiyuan Sendan yang lebih kuat. Belum lagi ranahnya, yang juga telah dinaikkan dari tahap tengah Suandan ke tahap akhir Suandan. Sekarang, meskipun metode ki Ye Sen tidak dapat mengalahkan para dewa sejati itu, dia sama sekali tidak takut dengan alam suci surgawi.
Bagaimana dengan para dewa sejati? Setelah dapat menggunakan metode Qi, dua Phoenix sejati di tangan Ye Sen dan jimat dewa sejati yang diberikan kepadanya oleh dewa sejati Mulan akhirnya dapat digunakan. Selain liontin giok es dan salju, artefak spasial, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan pemburu dewa sejati dari klan sayap es, Ye Sen masih yakin untuk melarikan diri. Bahkan bertemu dengan para pemburu dewa sejati itu bukanlah hal yang mustahil. Ye Sen terbang dengan kecepatan yang sangat cepat di gua es di Gunung Dewa Es ini. Semakin dia terbang, semakin Ye Sen merasakan luasnya area penilaian Gunung Dewa Es. Di luar, ketika Ye Sen melihat ke bawah ke seluruh Gunung Dewa Es sebelumnya, dia merasa bahwa seluruh Gunung Dewa Es sebesar benua bintang. Sekarang, dia benar-benar memasukinya, terbang di gua es seputih salju yang tidak dapat melihat ujungnya, dan melihat lubang-lubang baru dan lorong-lorong gua es baru muncul dari waktu ke waktu di lorong-lorong gua es ini. Ye Sen merasa bahwa itu seperti gua rahasia yang tak berujung. Namun, Ye Sen tidak perlu mengidentifikasi arahnya. Dia tahu bahwa karena ini adalah area penilaian dan kompetisi, 50.000 sayap es pasti akan menabrak mereka jika mereka masuk. Ye Sen hanya terbang, membiarkan bocah spiritual 62 yang mengikutinya mengamati sekelilingnya, dan pada saat yang sama dia juga memperhatikan induksi kartu hitam di badannya. Setelah memasuki Gunung Dewa Es, metode deteksi jiwanya tidak dapat digunakan lagi, tetapi dia masih memiliki cara lain untuk memperhatikan situasi di dalamnya. Bas, bas, bas. Setelah Ye Sen terbang beberapa saat, kartu hitam di badannya langsung mengeluarkan suara getaran kecil. Pada saat yang sama, bocah spiritual 62 juga berbicara langsung kepada Ye Sen, "Guru, ada sayap es di dekat sini." Itu adalah prajurit Tiansheng tingkat menengah. Hahaha, itu sebenarnya adalah prajurit Suandan tingkat akhir dari dunia luar. Ketika Ye Sen merasakan sayap es, seorang prajurit sayap es setengah baya dengan sayap es seputih salju di belakangnya juga memiliki kilau di matanya dan merasakan Ye Sen. Dia langsung melesat ke arah induksi Ye Sen. Hanya dalam beberapa napas, dia terbang ke bidang penglihatan Ye Sen. Prajurit setengah baya dari klan sayap es, yang berada di tahap tengah orang suci surgawi, langsung memiliki pedang es ilahi di tangannya. Matanya menjadi dingin, dan dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Sen dan menebasnya dengan pisau. Ye Sen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat prajurit setengah baya dari klan sayap es, yang berada di tahap tengah orang suci surgawi, menebas lehernya, Ye Sen bergerak. Wus, hanya kilatan api kecil. Saat berikutnya, prajurit Sein surgawi tingkat menengah dari klan sayap es merasakan bahwa pedang es ilahinya langsung disapu oleh kekuatan api yang mengamuk, dan bahkan merasakan sedikit cahaya api, yang langsung menusuk kepalanya. Tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Kartu putih prajurit Sein surgawi tingkat menengah dari klan sayap es langsung jatuh, dan dia tersingkir dan diteleportasi keluar dari area pertempuran penilaian. Ini berarti bahwa jika tidak ada kartu putih untuk menahan gerakan memateikan, anggota klan sayap es ini akan mati di tangan Ye Sen. Wus, Ye Sen meraih kartu putih Sein surgawi tingkat menengah dengan tangannya yang besar. Seorang prajurit Sein surgawi tingkat menengah. Sebelum Ye Sen memasuki lautan hukum teraskiannya untuk berlatih, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang setingkat ini. Terlebih lagi, sekarang 5 kekuatan sihir utamanya telah ditingkatkan dari kekuatan tempur awal 20% hingga 30% menjadi hampir 90% kekuatan tempur ekstrim, dan dia hanya sedikit kurang dari menyelesaikan 100% pengembangan sihir. Membunuh prajurit Sein surgawi tingkat menengah dari klan sayap es ini sekarang semudah menghancurkan semut. Setelah melihat kartu putih yang dijatuhkan oleh pendekar Heavenly Sein tingkat menengah, Ye Sen memasukkannya ke dalam liontin giok es dan salju. Pada saat yang sama, Ye Sen juga memperhatikan bahwa jumlah poin ujian pada kartu hitam di tangannya sedikit meningkat. Singkirkan satu orang dan dapatkan 1 poin ujian. Sepertinya aku harus bergegas dan mendapatkan lebih banyak poin ujian. Ye Sen kuat, dan sangat mudah untuk membunuh Heavenly Sein tingkat menengah dari klan Ice Wing ini. Tidak seperti banyak pendekar dengan kekuatan tempur rendah, akan sangat merepotkan untuk menghadapi Heavenly Sein tingkat menengah dari klan Ice Wing ini, dan bahkan jika mereka dapat membunuhnya, mereka harus mengeluarkan sejumlah energi. Namun Ye Sen juga memiliki masalah, yaitu,
Semakin kuat kekuatan tempurnya, semakin besar kemungkinan dia akan diperhatikan oleh 10 pemburu dewa sejati dari klan Icewing. Sekarang, dia dan putri kecil berada di dua teratas daftar roh surgawi ekstrim, dan mereka pasti akan diburu oleh para pemburu dewa sejati. Meskipun dia tidak tahu metode berburu para pemburu dewa sejati ini, Ye Sen tentu saja harus mendapatkan lebih banyak poin ujian sebelum bertemu dengan para pemburu dewa sejati ini. Swiss. Setelah membunuh prajurit Sein surgawi tingkat menengah dari klan sayap es, Ye Sen tidak berhenti sama sekali, dan terus mencari arah di depan gua es dan terbang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kecepatan terbang Ye Sen sangat cepat, dan kemungkinan dia bertemu dengan anggota klan sayap es meningkat pesat. Hanya dalam 3 jam, Ye Sen menyingkirkan 164 anggota klan sayap es dan memperoleh 164 kartu putih. Di luar Gunung Dewa Es, 2 wanita cantik, Dewa Laba-Laba Merah dan Raja Dewa Lansi, serta 2 Raja Dewa yang kuat Wu Ken dan Raja Dewa Lei Yun, semuanya memperhatikan perubahan poin penilaian pada peringkat Ji Tianling. Berubah lagi. Dalam waktu singkat, Ye Sen menyingkirkan 5 prajurit klan sayap es lagi. Hanya menghitung jumlah poin penilaian yang diperoleh di Gunung Dewa Es ini, Ye Sen sudah jauh di depan. Kekuatan Ki sejatinya memang yang paling kuat dari 3 tanda vital. Kekuatan itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan fisiknya dalam bertarung. Nilai penilaiannya sering melonjak terus-menerus. Jelas, dia tidak membuang banyak waktu setiap kali dia bergerak. Saya khawatir masalah terbesar Ye Sen adalah dia membuang-buang waktu saat bertemu dengan anggota klan sayap es itu. Melihat ke arah Ji Tianlingbang, Raja Dewa Lansi berbicara dengan kaget. Raja Dewa Wu Ken dan Raja Dewa Lei Yun juga saling memandang dan berkata, hanya Ye Sen dan Tian Li yang menyingkirkan lebih dari 100 orang di lokasi penilaian kedua. Putri kecil itu belum benar-benar mengerahkan kekuatannya. Melihat ini, jika dia tidak bertemu dengan pemburu dewa sejati, saya khawatir dalam 7 hari, Ye Sen pasti akan mendapatkan lebih dari 1000 nilai penilaian di babak ini saja. Dewa Laba-Laba Merah sedikit khawatir, Ye Sen, yang awalnya menduduki peringkat pertama di daftar roh surgawi ekstrim, telah menyingkirkan anggota klan sayap es terbanyak. Saya khawatir para pemburu dewa sejati itu sekarang dengan panik mencarinya. Di Gunung Dewa Es, tempat tinggal anggota suku Icewing di bagian belakang gunung. Situasi penilaian dan kompetisi yang disajikan dalam lusinan batas daratan dan lusinan tirai cahaya langit virtual terus berubah. Pada saat ini, anggota suku Icewing yang tak terhitung jumlahnya melihat kedua area teratas dari tirai cahaya langit virtual. Area kiri atas adalah area peringkat tertinggi untuk 50.000 orang suci surgawi dari seluruh suku Icewing yang memasuki area penilaian dan kompetisi dan menyingkirkan prajurit luar. Bing Lanner telah menyingkirkan 84 prajurit luar. Bersama dengan prajurit luar yang berpartisipasi dalam 10 pertempuran pertama, jumlah total prajurit luar yang disingkirkannya telah mencapai 10.023. Baru hari pertama, dan Bing Lanner telah mencapai persyaratan 10.000 prajurit luar yang disingkirkan oleh Yang Mulia Tianyun. Apakah dia disingkirkan nanti atau tidak, dia akan dibawa ke kerajaan dewa oleh Yang Mulia Tianyun untuk berlatih. Dan Bing Xiaoyun, dia juga sangat kuat. Kali ini dia juga menyingkirkan 52 prajurit luar, peringkat kedua. Melihat hasil penilaian dan kompetisi para ahli suku, para anggota suku Icewing merasa bangga. Pada saat ini, seorang gadis kecil dari alam laut roh suku Icewing melihat ke area kanan di bagian atas tirai cahaya langit void. Area ini menunjukkan peringkat tertinggi para prajurit luar yang menyingkirkan anggota suku mereka. Prajurit bernama Ye Sen ini sangat kuat. Dia dari bintang Tianling. Dia baru berusia 16 tahun. Dia telah menyingkirkan 193 anggota suku kita. Melihat tirai cahaya langit virtual suku Icewing, Anda dapat melihat bahwa dalam peringkat prajurit luar yang menyingkirkan anggota suku Icewing di kanan atas, Ye Sen berada di peringkat pertama. 16 tahun, bahkan bukan dari kerajaan dewa, tetapi dia telah menyingkirkan begitu banyak anggota suku kita hanya dalam waktu 3 jam. Bagaimana prajurit luar ini bisa begitu kuat? Gadis kecil itu tidak hanya memperhatikan peringkat di sebelah kanan, tetapi banyak anggota suku Icewing juga melihat peringkat ini dan membicarakannya. Yang kuat dihormati di mana-mana. Meskipun Ye Sen adalah anggota suku Icewing yang tersingkir, ini adalah pertarungan kekuatan. Anggota suku Icewing lainnya sama sekali tidak membenci Ye Sen, tetapi sangat mengaguminya.
Setiap kali, Yang Mulia Tianyun memilih beberapa prajurit yang sangat kuat dari dunia luar untuk bertarung melawan orang-orang kita. Tampaknya sosok yang luar biasa telah muncul di antara para prajurit dari dunia luar di alam yang lebih rendah kali ini. Beberapa dewa sejati Sutian dari klan Bingi mendesah. Ada juga beberapa gadis berusia 15 atau 16 tahun dari klan Icewing, yang matanya berbinar. Ye Sen ini seusia denganku. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki area pertempuran untuk bertarung melawan orang luar, tetapi dia dipilih oleh Yang Mulia Tianyun untuk datang ke sini. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa penampilannya. Dia sangat kuat. Tentu saja, beberapa anggota klan Icewing tidak yakin dan berkata, Ye Sen ini telah menyingkirkan begitu banyak orang kita. Aku khawatir dia akan dianggap sebagai target perburuan utama oleh 10 pemburu dewa sejati kita. Kudengar orang luar yang datang ke Gunung Dewa Es semuanya adalah petarung di bawah level dewa sejati. Ye Sen ini baru berusia 16 tahun, dan mustahil baginya untuk menjadi dewa sejati. Selama dia bertemu dengan pemburu dewa sejati dari klan kita, dia pasti akan mati. Di tengah perbincangan anggota klan Sayap Es dan kekhawatiran dewa laba-laba merah dan yang lainnya. Di area penilaian dan kompetisi di bagian depan Gunung Dewa Es, ada juga 10 orang yang sedang melihat kartu darah di tangan mereka dengan mata berkedip-kedip. Ke-10 orang ini adalah 10 pemburu dewa sejati dari klan Sayap Es yang memasuki area penilaian dan kompetisi. Melihat kartu darah mereka, mereka dapat melihat 20 nama muncul di kartu darah mereka. Ke-10 nama di sebelah kiri adalah 10 teratas di peringkat roh surga ekstrim, dan ke-10 nama di sebelah kanan adalah peringkat anggota klan Sayap Es yang disingkirkan oleh petarung luar kali ini. Di kedua peringkat tersebut, Ye Sen berada di peringkat pertama, yang tentu saja membuat semua pemburu dewa sejati memperhatikan Ye Sen. Ye Sen ini sebenarnya memiliki lebih dari 4.000 poin di peringkat roh surga ekstrim. Hampir 3.000 lebih banyak dari Fang Luo, yang berada di peringkat kedua. Dan jauh lebih banyak dari yang lain. Dan dia telah menyingkirkan hampir 200 orang dari klanku. Lebih dari 50 orang lebih banyak dari Tian Li, yang menyingkirkan orang terbanyak kedua dari klanku. Ye Sen ini harus ditemukan dan dibunuh. Semua prajurit luar yang berpartisipasi dalam kompetisi penilaian tidak tahu bagaimana 10 pemburu dewa sejati yang hebat dari klan Sayap Es akan memburu mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kartu darah di tangan 10 pemburu dewa sejati yang hebat dapat merasakan 20 karakter peringkat pada kartu darah dalam radius 1000 mil. Area penginderaan ini jauh lebih luas daripada kartu hitam dan kartu putih. Mereka tidak tahu hadiah bagi pemburu dewa sejati ini yang memburu karakter peringkat teratas. Mereka bisa langsung mendapatkan poin yang sesuai dari hadiah poin kompetisi penilaian karena tidak menghilangkan nama pada kartu darah, dan bisa menggunakan hadiah ini untuk ditukar dengan harta karun yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun. Poin Ye Sen dalam kompetisi penilaian saat ini telah melampaui 4.000 poin. Jika mereka dapat membunuh Ye Sen dan melenyapkannya, poin hadiah yang mereka dapatkan darinya saja akan cukup bagi mereka untuk menukar 4 harta karun yang kuat. Yang Mulia Tianyun menetapkan bahwa prajurit luar dapat menukar harta karun khusus dengan mendapatkan kartu darah dari para pemburu dewa sejati ini. Pada saat yang sama, Yang Mulia Tianyun juga menetapkan bahwa para pemburu dewa sejati ini juga dapat menukar harta karun khusus untuk setiap prajurit luar yang tereliminasi dari kartu darah dan mengumpulkan 1000 poin hadiah. Poin hadiah Ye Sen telah terkumpul menjadi lebih dari 4.000 poin, yang tentu saja membuat 10 pembunuh darah dewa sejati ini ingin membunuh Ye Sen dan melenyapkannya. Sayang sekali dia belum memasuki jangkauan indraku sejauh 1000 mil. Tidak. Aku harus berpatroli di lebih banyak area dan mencoba menemukan Ye Sen ini. Poin hadiah padanya terlalu menakjubkan, jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Di antara 10 pemburu dewa sejati Sayap Es yang memegang kartu darah, dewa sejati 6 kesengsaraan yang paling kuat memiliki pikiran di benaknya dan langsung menghilang dari area tempat dia berdiri. Tidak hanya dewa sejati 6 kesengsaraan ini, tetapi 9 dewa sejati yang tersisa juga berkedip dan menjelajah di area transmisi masing-masing, mencari Ye Sen. Pada saat ini, di area selatan dari seluruh bagian depan Gunung Dewa Es, seorang pemburu dewa sejati 3 kesengsaraan dari klan Sayap Es berkedip di kehampaan beberapa kali, tetapi matanya benar-benar terkejut. Aku menemukannya. Ye Sen ini sebenarnya lebih dari 900 mil jauhnya dariku. Haha, kali ini,
Aku harus membunuh Ye Shen, melenyapkannya, dan mendapatkan poin hadiah yang luar biasa ini darinya. Bagaimana mungkin Su Tianzhen dari klan sayap es ini tidak terkejut? Bagaimana mungkin dia tidak sangat gembira? Sebagai salah satu dari 10 pemburu dewa sejati yang mengikuti kompetisi penilaian ini, tujuan terbesarnya adalah memburu makhluk kuat di antara para pejuang luar, mendapatkan poin hadiah dari mereka, dan menukarnya dengan harta hadiah dari Yang Mulia Tianyun. Sebagai dewa sejati Su Tian, dia tentu tahu betapa berharga dan kayanya harta hadiah dari Yang Mulia Tianyun. Ada banyak harta, tidak hanya dia akan tergila-gila, tetapi bahkan banyak raja dewa sangat menginginkannya. Ini karena Yang Mulia Tianyun memiliki hubungan yang hebat dengan klan sayap es mereka, jadi dia memiliki kesempatan ini untuk mendapatkan harta seperti itu, tentu saja dia harus sangat menghargainya. Tentu saja dia ingin memburu makhluk kuat di antara para pejuang luar, mendapatkan poin hadiah sebanyak mungkin, dan menukarnya dengan harta hadiah sebanyak mungkin. Dan Ye Shen, dia memiliki lebih dari 4.000 poin hadiah padanya. Hanya satu pejuang luar ini, selama dia tersingkir, dia akan memiliki kesempatan untuk menukar 4 harta. Tentu saja dia akan sangat gembira. Melalui kartu darah, Su Tianzhen dari klan Ice Wing telah melihat kinerja prajurit luar lainnya dan nilai ujiannya. Selain poin hadiah Ye Shen, yang cukup untuk ditukar dengan 4 harta karun, ada gadis lain bernama Fang Luo yang memiliki lebih dari 1.000 poin hadiah, yang dapat ditukar dengan 1 harta karun. Yang lain bahkan tidak memiliki cukup poin hadiah untuk 1 harta karun. Tentu saja, orang yang paling ingin dia temui adalah Ye Shen. Su Tianzhen dari klan Ice Wing tahu bahwa tidak hanya dia, tetapi pemburu dewa sejati klan Ice Wing lainnya juga mencari Ye Shen. Sekarang dia bisa sampai di sana lebih dulu, tentu saja dia sangat gembira. Ye Shen ini lebih dari 900 mil jauhnya dariku. Kartu darahku dapat mendeteksi 1000 mil, dan kartu hitam yang dipegang oleh prajurit luar di tangannya hanya memiliki jangkauan deteksi 100 mil. Dia pasti tidak tahu bahwa aku telah menemukannya. Sekarang, buru dia, Bas. Mata pemburu dewa sejati klan sayap es bersinar, dan saat berikutnya, kekosongan berfluktuasi, dan dia langsung menghilang. Kartu putih ke-205. Di lorong gua es yang besar, Ye Shen menyaksikan sosok orang kuat tahap awal klan sayap surgawi yang baru saja dibunuh dan disingkirkan olehnya menghilang. Kemudian, Ye Shen tersenyum dan meraih kartu putih yang dijatuhkan oleh orang kuat tahap awal klan sayap surgawi di tangannya. Termasuk para prajurit klan sayap es yang sebelumnya disingkirkan, dia sekarang memiliki 205 kartu putih. Saat ini, kartu hitam di tangan Ye Shen menunjukkan bahwa poin penilaiannya telah mencapai 4.074 poin. 4.074 poin, dikurangi 1.000 poin yang diperlukan untuk memasuki tempat ketiga kultivasi, saya masih memiliki lebih dari 3.000 poin tersisa. Ye Shen tersenyum dan mengangguk. Namun, Ye Shen tidak cukup puas untuk tidak ingin terus mengumpulkan poin penilaian. Untuk memasuki tempat pelatihan kedua, Anda memerlukan 100 poin penilaian, dan untuk memasuki tempat pelatihan ketiga, Anda memerlukan 1.000 poin penilaian. Saya mendengar bahwa ada tempat pelatihan keempat yang lebih berharga dan tempat pelatihan kelima terakhir. Menurut tren ini, saya khawatir poin penilaian yang dibutuhkan nanti akan lebih tinggi. Sekarang, hanya ada lebih dari 3.000 poin penilaian yang tersisa, yang tidak cukup. Kita perlu terus mengumpulkannya. Setelah menyelesaikan penilaian dan kompetisi tempat ini, Ye Shen sudah tahu bahwa tempat pelatihan ketiga yang akan dimasukinya adalah tempat pelatihan jiwa. 3 tempat pelatihan pertama sesuai dengan 3 tanda kehidupan utama. Tempat pelatihan fisik Gua Rahasia 88, tempat pelatihan Ki Sejati Laut Hukum Platform 1000 Daun dan tempat pelatihan jiwa yang akan datang sesuai dengan 3 tanda kehidupan utama untuk pelatihan dan peningkatan. Ye Shen sangat ingin tahu, apa tempat pelatihan keempat di belakang untuk pelatihan dan peningkatan. Dan bagaimana dengan tempat pelatihan kelima terakhir. Mendengarkan apa yang dikatakan Fang Hua, Ye Shen sudah tahu bahwa semakin lama tempat pelatihan, semakin berharga tempat itu. Tentu saja, dia ingin pergi ke tempat pelatihan berikutnya untuk melihatnya. Tentu saja, saya ingin mendapatkan beberapa tempat pelatihan lagi untuk meningkatkan pelatihan saya. Jumlah titik ujian ini tentu saja tidak cukup untuk terus maju. Teruslah maju. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak titik ujian dari Ice Wings dalam 7 hari ini.
Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia akan terus terbang maju. Pada saat ini, rasa ancaman yang tidak dapat dijelaskan membuat Ye Sen langsung berhenti. Ini adalah perasaan intuitif seorang master yang telah berlatih hingga tingkat tinggi. Di Gunung Dewa Es ini, satu-satunya yang dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Sen adalah 10 pemburu dewa sejati Ice Wings yang memasuki area penilaian. Ini tentu saja membuat Ye Sen segera menebak apakah ada pemburu dewa sejati di dekatnya. Setelah memasuki Gunung Dewa Es, Ye Sen paling waspada terhadap 10 pemburu dewa sejati dari Ice Wings. Ye Sen tahu dari aturan ujian yang disebutkan oleh Raja Dewa Lansi bahwa dia pasti akan menarik perhatian para pemburu dewa sejati ini, yang tentu saja membuat Ye Sen sangat waspada sepanjang waktu. "Tuan, ada apa?" Melihat Ye Sen tiba-tiba berhenti, bocah spiritual 62 di bahu Ye Sen bertanya. Bocah spiritual dan kartu hitam itu tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi melihat bahwa Ye Sen tampak salah, bocah spiritual itu tentu saja sedikit terkejut. Ye Sen belum berbicara dengan bocah spiritual itu, dan baru saja menyentuh jimat dewa sejati dan liontin giok es dan salju lagi. Pada saat ini, sebuah suara di kehampaan muncul langsung di area tempat Ye Sen berdiri. "Kamu layak menjadi bocah yang dapat menempati tempat pertama di daftar roh langit ekstrim, dan kamu layak membunuh dan melenyapkan sebagian besar anggota klan sayap esku. Kamu lebih dari 200 mil jauhnya darimu, dan kartu hitam di tanganmu belum merasakanku, tetapi kamu memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan." Suara itu mengatakan bahwa jaraknya lebih dari 200 mil dari Ye Sen, tetapi dalam napas berikutnya, Ye Sen langsung menemukan bahwa kekosongan di depannya terkoyak, dan sebuah sosok muncul di kekosongan lorong gua es di depannya. Sosok ini, mengenakan jubah perang baju besi es, dengan rambut panjang, tampak seperti pemuda tampan, dengan sepasang sayap es putih besar tumbuh di punggungnya. Bahkan telinganya berbeda dari Ye Sen, dengan bentuk runcing, dan 2 tanduk putih kecil di kepalanya. Seorang anggota klan sayap es. Begitu Ye Sen melihat sosok itu, dia mengenalinya. Orang ini, seperti anggota klan sayap es yang telah dia bunuh dan singkirkan sebelumnya, juga berasal dari klan sayap es. Tetapi yang membuat wajah Ye Sen sangat serius adalah aura yang melonjak dari pemuda klan sayap es ini dalam jubah perang baju besi es dan token di tangannya. Aura yang melonjak dari pemuda klan sayap es ini dalam jubah perang baju besi es adalah aura dewa sejati 3 kesengsaraan. Token di tangannya adalah yang pertama kali dilihat Ye Sen. Itu adalah token berwarna darah milik salah satu dari 10 pemburu dewa sejati bersayap es yang hebat. Setelah mendapatkannya, token itu dapat ditukar dengan harta karun khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun, kartu darah. Orang ini memang salah satu dari 10 pemburu dewa sejati bersayap es yang hebat. Melihat bahwa pemburu dewa sejati ini adalah dewa sejati 3 kesengsaraan, meskipun Ye Sen tampak serius, dia tidak langsung melarikan diri ke liontin giok es dan salju. Dewa sejati 3 kesengsaraan. Ye Sen pernah bertarung melawannya sebelumnya. Saat itu di Gunung 5 Elemen, Ye Sen melakukan pertempuran yang mengejutkan dengan kerangka bermata 3 yang telah jatuh dari dewa sejati 4 kesengsaraan ke dewa sejati 3 kesengsaraan. Meskipun dia menggunakan jimat dewa sejati yang ditinggalkan oleh burung phoenix sejati, Ye Sen telah bertarung melawan orang kuat dengan kekuatan ini sebelumnya, jadi dia merasa sedikit percaya diri. Wajah Ye Sen serius tetapi dia tidak tampak takut dan akan melarikan diri. Di mata pemburu dewa sejati Ice Wing yang mengenakan baju besi es, dia berseru, "Yah, kamu tidak melarikan diri." Melarikan diri. Ye Sen tertawa, di hadapan dewa sejati yang agung, "Aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku mau." "Haha, menarik, menarik." Pemburu dewa sejati Ice Wing menatap penampilan Ye Sen yang tenang dan tertawa, "Kamu dan aku bertemu di sini karena kesempatan dari Lord Tianyun." Benar saja, orang yang dapat menempati peringkat pertama di antara orang-orang yang dipilih oleh Lord Tianyun sangat luar biasa. Jika kita bertemu di tempat lain, mungkin kita bisa berteman. Tapi di sini, kita semua memiliki persyaratan ujian dari Lord Tianyun. Jika kamu ingin melenyapkan kami orang-orang Ice Wing, kami juga akan melenyapkanmu. Jadi, Ye Sen, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Bing Luo, dewa sejati 3 kesengsaraan dari klan Ice Wing. Kamu tidak punya alasan untuk disalahkan karena telah dilenyapkan olehku. Saat Bing Luo, dewa sejati dari klan sayap es, berbicara,
Sepasang sayap es putih besar di belakangnya bergetar dengan suara mendengung, dan aura milik Dewa Sejati langsung menyapu seluruh gua es dan ke arah Ye Sen. Dewa Sejati, bagi banyak prajurit, itu adalah eksistensi seperti dewa. Kekuatan Dewa Sejati mereka adalah sejenis kekuatan ilahi yang jauh melampaui kekuatan hukum langit virtual, dan bahkan dapat secara langsung menghancurkan kekuatan hukum langit virtual prajurit tingkat rendah dan menggunakannya untuk keperluan mereka sendiri. Di hadapan eksistensi seperti itu, bahkan orang kuat Tiansheng tingkat atas sama sekali tidak berdaya. Ketika aura Dewa Sejati dari Dewa Sejati klan sayap es Bing Luo menyapu ke arah Ye Sen, dia langsung menekan seluruh jiwa dan roh Ye Sen. Di mata Bing Luo, tidak peduli seberapa kuat Ye Sen, bahkan jika Ye Sen hanya berada di tahap akhir Suandan dan memiliki kekuatan tempur tingkat atas Tiansheng, bahkan jika Ye Sen adalah pemimpin di antara kelompok penilai ini, dia jelas bukan tandingan untuk gerakan tingkat dewa sejatinya. Jika Ye Sen hanya memiliki metode tingkat Tiansheng, dia memang bukan tandingan Bing Luo. Namun tentu saja, Ye Sen memiliki lebih dari metode tingkat Tiansheng. Ledakan. Ketika aura dewa sejati Bing Luo menyapu ke arah Ye Sen, jimat dewa sejati yang ditinggalkan oleh Phoenix sejati yang telah dipegang Ye Sen di tangannya langsung diaktifkan, dan cahaya ilahi yang membubung ke langit langsung meresap ke seluruh badan Ye Sen. Ye Sen juga menambahkan kekuatan tingkat dewa sejati. Phoenix sejati adalah dewa sejati 5 kesengsaraan. Kekuatan ilahi dalam jimat yang disempurnakannya sangat kuat. Bahkan ketika Ye Sen berada di tahap awal Suandan, dia dapat memanggil kekuatan ilahi di dalam untuk melawan kerangka bermata 3 yang jatuh dari dewa sejati 4 kesengsaraan ke dewa sejati 3 kesengsaraan. Sekarang, Ye Sen telah mengalami terobosan lagi dan lagi, kekuatannya telah meningkat pesat, dan ranah ki sejatinya telah dinaikkan ke tahap akhir Suandan. Sekarang dia menggunakan jimat dewa sejati yang ditinggalkan oleh Phoenix sejati, tentu saja, dia dapat mengerahkan kekuatan di dalam dengan lebih baik. Wow, dengan infus kekuatan ilahi, Ye Sen meraih dengan tangannya yang besar dan langsung merobek aura dewa sejati yang disapu oleh Bing Luo hingga hancur berkeping-keping. Kemudian, Ye Sen tersenyum dan menatap Bing Luo, Dewa Sejati Bing Luo, tunjukkan pada kami caramu yang sebenarnya, sedikit kekuatan ini masih jauh dari cukup. Merasakan cahaya ilahi memancar keluar dari Ye Sen, Bing Luo benar-benar terkejut. Dia pikir yang terkuat hanyalah Ye Sen yang telah melewati batas ke tingkat atas Tiansheng, tetapi dia benar-benar menggunakan cara tingkat Dewa Sejati. Dan, kekuatan ilahi ini sedikit mengejutkannya. Ini adalah jimat Dewa Sejati yang disempurnakan untukmu oleh Dewa Sejati 5 kesengsaraan. Kamu benar-benar memiliki jimat Dewa Sejati 5 kesengsaraan di tanganmu. Bukankah kamu seorang Suandan dari alam yang lebih rendah? Bagaimana kamu bisa memiliki benda seperti itu? Bing Luo terkejut, tetapi Ye Sen tidak akan membuang-buang kata lagi dengan Bing Luo. Mereka masing-masing memiliki tugas sendiri dan harus saling melenyapkan. Setelah pertempuran, tentu saja hanya satu pihak yang bisa bertahan di area penilaian ini. Jimat Dewa Sejati di tangan Ye Sen telah mengalami pertempuran dengan kerangka bermata 3 di Gunung 5 Elemen, dan kemudian berhadapan dengan matahari emas. Sudah banyak dikonsumsi dan tidak banyak kekuatan Dewa Sejati yang tersisa. Tentu saja, dia harus bergegas dan menyingkirkan Dewa Sejati dari klan sayap es ini sesegera mungkin. Dewa Sejati Bing Luo, tidak perlu bicara omong kosong, biarkan aku melihat cara Dewa Sejatimu. Tanda tanya, ledakan, ledakan, ledakan. Dengan infus kekuatan ilahi Ye Sen, seluruh orang tiba-tiba meledak menjadi Bing Luo. Pada saat yang sama, dengan infus kekuatan ilahi, sihir api-api sejati pemakan surga dalam 5 seni ilahi di tangan Ye Sen langsung berubah menjadi 8 naga api yang mengejutkan, membakar Bing Luo dengan liar dari segala arah. Seni ilahi pada dasarnya adalah seni bela diri yang dapat dirangsang oleh kekuatan ilahi. Api sejati pemakan surga Ye Sen sudah sangat dekat dengan level-level sukses besar. Hanya menggunakan kekuatan tempurnya sendiri untuk merangsangnya sudah cukup untuk mencapai level orang suci surgawi. Ditambah dengan kekuatan Dewa Sejati, kekuatan Heaven Devouring True Fire hanyalah kekuatan untuk membakar kehampaan dan membunuh Dewa Sejati. 8 naga api yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh badan Bing Luo, dan Ye Sen, yang bergegas menuju Bing Luo, sekali lagi mengaktifkan sihir kedua di tangannya, sihir emas Golden Light Divine Slash. Ye Sen menebas, dan cahaya keemasan yang tak tertandingi juga menebas ke arah Bing Luo pada saat yang sama.
Bing Luo tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen, prajurit luar yang ingin dia bunuh dan musnahkan dengan satu gerakan, benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan serangannya tidak ada habisnya. Dia, dewa sejati tiga kesengsaraan, dipaksa untuk melawan balik secara pasif oleh pil yang berputar. Ketika Bing Luo mengaktifkan kekuatan ilahinya ke langit dan menggunakan sihir klan sayap S9 rahasia manusia es, seluruh orang berubah menjadi badai es setinggi langit untuk menghadapi gerakan memataihkan Ye Sen. Bing Luo bahkan lebih terkejut. Sihir badai esnya tidak dapat sepenuhnya memadamkan 8 naga api mengerikan milik Ye Sen, dan saat ini, tebasan ilahi cahaya emas milik Ye Sen telah menebasnya. Puff, puff, puff. Badai es setebal puluhan kaki yang menjelma oleh Bing Luo hancur oleh tebasan ilahi cahaya emas. Melihat ini, kekuatan jurusnya bahkan di bawah kekuatan dua sihir besar milik Ye Sen. Ye Sen, yang telah bertarung dengan Bing Luo, tidak menyangka bahwa kekuatan jurus pembunuhnya akan jauh lebih tinggi. Dengan peningkatan alam dan sihir, kekuatan tempurnya juga telah ditingkatkan setelah menggunakan kekuatan jimat dewa sejati. Sekarang menghadapi dewa sejati tiga kesengsaraan Bing Luo dari klan sayap es, dia memiliki keuntungan tertentu. Dia masih memiliki banyak cara lain yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakan semuanya, mungkin saja dia dapat membunuh dan melenyapkan dewa sejati ini. Setelah dewa sejati ini dapat dilenyapkan, dia dapat langsung mendapatkan kartu darah di tangan dewa sejati. Dengan kartu darah, dia dapat langsung menukarnya dengan harta karun khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun. Memikirkan hal ini, Ye Sen tiba-tiba berubah dari berurusan dengan dewa sejati Bing Luo ini menjadi ingin membunuh dan melenyapkan dewa sejati Bing Luo ini sepenuhnya. Setelah Ye Sen menggunakan dua seni sihir hebat Golden Light Divine Slash dan Heaven Devouring True Fire untuk menekan dewa sejati Bing Luo sejenak, pil Dewa Taiyuan di badan Ye Sen menjadi gelisah, dan pada saat yang sama, dia sekali lagi menarik kekuatan dewa sejati yang kuat dari jimat dewa sejati. Ye Sen sekali lagi menggunakan seni sihir ketiga dari elemen bumi, seni kembali ke asal bumi yang hebat. Butiran tanah memenuhi kekosongan satu demi satu, yang semuanya meledak ke arah Bing Luo dengan kekuatan luar biasa yang dapat menembus gunung dan sungai. Bing Luo terkejut. Dia telah menghadapi Golden Light Divine Slash dan kobaran api, dan sekarang dia menghadapi ledakan butiran tanah. Setelah diberkati oleh kekuatan dewa sejati, berbagai metode Ye Sen sebenarnya semuanya adalah kekuatan tempur tingkat dewa sejati, yang membuatnya benar-benar pasif. Aku tidak bisa bersikap pasif lagi. Itu terjadi dalam sekejap. Pertarungan antara dewa sejati hanya sekejap mata. Setelah melihat bahwa badai es yang diciptakan oleh sihir 9 rahasia manusia es miliknya sama sekali tidak mampu menahan serangan Ye Sen, Bing Luo tiba-tiba mengepakkan sepasang sayap esnya di belakangnya. Bunga-bunga es yang tak berujung meledak dari seluruh lorong gua es yang besar. Bunga-bunga es ini jatuh berkelompok dengan kecepatan tinggi, dan seluruh kehampaan benar-benar terkurung dalam sekejap. Bahkan waktu pun terhenti sejenak. Seni ilahi ini melibatkan seni ilahi lapangan es pemusnahan, yang lebih kuat daripada hukum langit hampa dan merupakan kombinasi hukum ruang dan waktu yang hanya dapat dipahami oleh dewa sejati. Dalam sekejap, seluruh gua es sepenuhnya ditutupi oleh bunga es tak berujung dan lapangan es pemusnahan. Ye Sen dan Bing Luo tidak dapat terlihat lagi. Tekan, lapangan es pemusnahan milikku memiliki kekuatan ilahi untuk memadatkan ruang dan menghentikan waktu. Aku akan sepenuhnya menekanmu. Di antara bunga es tak berujung, hanya raungan tiba-tiba Bing Luo yang terdengar. Benarkah? Kalau begitu, mari kita benar-benar bertarung. Pada saat ini, di antara bunga es tak berujung, di ruang yang sama sekali tidak jelas, suara Ye Sen juga terdengar dengan tenang. Pada saat yang sama, kekuatan dua seni ilahi lainnya, seni ilahi kayu dan seni ilahi air, juga mekar di ladang es bunga es tak berujung ini. Mekar ini berarti bahwa Ye Sen tidak ditekan oleh lapangan es pemusnahan dan tidak dapat bergerak. Ye Sen masih berhadapan langsung dengan Bing Luo. Pada akhirnya, di seluruh lorong gua es yang luas, hanya tabrakan konstan kekuatan tingkat dewa sejati dan kilatan cahaya tak berujung yang dapat dirasakan. Ye Sen dan Bing Luo sama sekali tidak terlihat. Gunung es dibangun oleh Yang Mulia Tianyun. Secara khusus, bagian depan gunung di area penilaian disempurnakan lapis demi lapis oleh Yang Mulia Tianyun, cukup untuk menahan serangan tingkat Raja Dewa. Jika bukan karena gunung es yang sangat kokoh,
pertempuran tingkat dewa sejati antara Ye Sen dan Bing Luo pasti akan cukup untuk menyebabkan lorong gua es yang tak terhitung jumlahnya di gunung es runtuh. Itu benar-benar dapat menghancurkan gunung es yang besar ini. Tetapi bahkan jika gunung es baik-baik saja, pertempuran ini masih menyebabkan ledakan tak berujung di lorong gua es, mengejutkan jiwa. Sampai akhirnya, ketika siulan pedang yang jelas dan sangat jelas terdengar, kekuatan dewa sejati, cahaya tak berujung, dan suara pertempuran yang mengerikan dari seluruh kehampaan menghilang. Ketika situasi sebenarnya di gua es terungkap, dapat dilihat bahwa sosok Ye Sen muncul kembali. Dan dewa sejati Bing Luo dari klan sayap es telah menghilang. Di tanah, sebuah token berwarna darah jatuh. Hasil yang ditunjukkan oleh ini jelas, yaitu, dewa sejati 3 kesengsaraan Bing Luo dari klan sayap es telah disingkirkan oleh Ye Sen. Swiss, Ye Sen meraih kartu darah di tanah dan langsung mengambilnya ke tangannya. Melihat kartu darah itu, Ye Sen melihat jimat dewa sejati di tangannya yang lain, dan Ye Sen juga menghela nafas, jimat dewa sejatiku, kekuatannya kurang dari 1/5. Aku menggunakan kelima sihir besar, dan bahkan pedang terbang, api merah, pada akhirnya, untuk membunuh Bing Luo dan menyingkirkannya. Bahkan begitu banyak kekuatan ilahi yang dikonsumsi. Aku khawatir kekuatan ilahi yang tersisa akan menjadi masalah untuk menghadapi dewa sejati 3 kesengsaraan seperti itu. Tapi untungnya, itu bukan tanpa keuntungan. Dengan kartu darah seperti itu, setidaknya aku bisa menukarnya dengan harta karun khusus yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Tianyun. Ye Sen tersenyum, menyingkirkan kartu darah itu, dan menghilang dari gua es ini dengan satu gerakan. Ye Sen masih bisa tetap tenang, tetapi alam lain benar-benar gila. Ledakan, 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 ledakan. Saat Ye Sen melenyapkan Bing Luo, dewa sejati diteleportasi keluar dari area penilaian Gunung Dewa Es. Bing Luo yang diteleportasi penuh dengan ketidakpercayaan. Dia dikalahkan oleh pembunuhan pedang terbang terakhir Ye Sen yang luar biasa. 9 pemburu dewa sejati lainnya dari klan sayap es juga memiliki cahaya merah darah di kartu darah mereka. Dalam kartu darah, pola kartu darah muncul tepat di belakang nama Ye Sen. Ini berarti bahwa Ye Sen telah membunuh dan melenyapkan seorang pemburu dewa sejati. Kartu darah ke-8 adalah Bing Luo. Bing Luo benar-benar dilenyapkan oleh Ye Sen. 9 dewa sejati klan sayap es melihat pola kartu darah di belakang nama Ye Sen dan tidak dapat mempercayainya. Dewa sejati dikalahkan, kartu darah muncul. Posisi Ye Sen juga muncul di kartu darah mereka. Ye Sen ini berada di lorong ke-905 di bagian selatan Gunung Dewa Es. 9 dewa sejati klan sayap es yang tersisa berteriak, tidak peduli bagaimana dia membunuh Bing Luo yang tersingkir, aku akan pergi menemuinya dan melihat apa yang terjadi. Wus, 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 wus. 9 pemburu dewa sejati klan sayap es terbang dengan liar ke arah posisi Ye Sen dari segala arah Gunung Dewa Es. Bersambung.